Kota besar ini berbeda. Saya pasti akan menemukan pekerjaan. Pesawat kertas ini benar-benar aneh. Bagaimana Anda bisa mengejar orang? Pesawat kertas itu terbang ke pandangan saya. Jangan lari dan menangkapnya. Lihatlah gadis muda itu, betapa berantakannya mereka alami sekarang. Pak, berlari begitu cepat sambil menggendong bayi. Kamu merasa seburuk ini? Anak, mengapa kamu tidak menghibur? Bagaimana Anda menjadi seorang ibu? Iya. Bagaimana menjadi seorang ibu? Mengapa mata kiri saya begitu panas? Berkat. Saya terpesona di pundaknya. Bagaimana mungkin ada seorang anak? Tidak. Ada apa denganmu? Lihatlah bagaimana Anda membuat gadis kecil ini. Kakak, bisakah kamu melihatku? Dia sebenarnya tidak memiliki bayangan sama sekali. Apa yang terjadi? Mataku. Mungkinkah dia melihat sesuatu yang aneh? Mata kiri saya. Dia benar-benar bisa melihat hantu. Kakak, tidak ada orang lain yang bisa melihatku. Hanya Anda yang bisa melihat saya. Bisakah Anda membantu saya menemukan ibu saya? Itu adalah bibi ini. Mereka memikatku ke sini. Saya juga melihatnya. Dia telah mengambil banyak anak di masa lalu. Sekarang mereka semua hilang. Apa artinya itu? Anak di tangannya. Dia juga memikatnya ke sini. Kakak, bisakah Anda membantu saya mendapatkannya? Menangkap wanita jahat itu? Aku akan memberimu hartaku. Ini anak yang malang. Cara memperlakukan pesawat kertas seperti harta karun. Jangan khawatir, bahkan tanpa bayi Anda, adikku juga akan memanggil polisi. Anda tidak bisa pergi. Maaf tentang itu, anak saya sakit. Itu sebabnya saya sangat cemas. Aku menabrakmu. Ayo cepat pergi. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Anak ini menangis seperti ini. Anda bahkan tidak akan membujuknya. Anda pasti seorang pedagang manusia. Bukan, saya menelepon polisi sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu, bicaralah dengan polisi. Peringatan alarm. Dia ingin membawanya pergi. Dan melarang mereka pergi. Halo, 110? Saya ingin melaporkannya ke polisi. Kami menangkap seorang pedagang manusia. Nona Linshu, kan? Kali ini, benar-benar berkat Anda. Hentikan para pedagang pada waktunya. Ini mencegah kasus perdagangan anak lainnya. Petugas polisi. Seseorang seperti dia jelas merupakan pelanggar berulang. Dia tidak tahu sebelumnya. Dia bahkan menculik anak-anak lain. Dia mengakuinya secara sukarela. Tahun lalu, mereka bahkan memperdagangkan seorang gadis kecil, Tongtong. Setelah Tongtong meninggal dalam kecelakaan mobil, jenazahnya dimakamkan di tempat. Kami telah memberitahu keluarga Tongtong. Mereka akan segera tiba. Pedagang itu tertangkap. Nona, saya Ibu Tongtong. Terima kasih banyak telah menangkap pedagang. Jika bukan karena Anda, kami di sini sampai sekarang. Tidak ada yang tahu keberadaan anak itu. Inilah yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Hadiah untuk informasi anak. 100.000 yuan disiapkan. Pastikan untuk menerimanya. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Anda dapat menerimanya. Jika bukan karena kamu, saudari, saya masih tidak dapat menemukannya. Di mana ibu dan ayah? Saya juga memberikan pesawat kertas saya kepada saudara perempuan saya. Itu akan terbang dengan saudara perempuannya. Dia tidak menyangka mata kirinya akan melihat hantu itu. Anda tidak hanya dapat membantu orang lain, dan Anda bisa menghasilkan uang. Cucu perempuan kembali dengan cepat. Sesuatu terjadi di rumah. Nenek. Tidak, saya harus segera kembali. Anda harus bergegas dan naik taksi pulang. Ini adalah pesawat kertas yang diberikan Xiao Gui padaku. Bahkan bisa terbang sendiri. Ini. Bagaimana saya tiba-tiba pulang? Ternyata pesawat kertas yang diberikan Xiao Gui padanya. Ini adalah harta karun yang dapat memindahkan orang secara instan. Hal-hal aneh. Ini sebenarnya sangat berguna bagi orang-orang. Nenek, saya kembali. Nenek, saya kembali. Nenek. Oh, cucuku. Nenek, Anda akhirnya kembali. Oh sayang, panggilan baru saja berakhir. Telepon juga tidak memiliki sinyal. Lihat lampu ini. Itu dimulai dari sekarang. Teruslah menghindar. Itu suram. Nenek, jangan takut, saya di sini. Mungkinkah itu trik lain? Orang tua.
Saya tahu Anda paling mencintai cucu perempuan Anda. Tolong berkati cucu perempuan kami, aman dan sehat. Kakek, apa yang kamu lakukan di sini? Kakek, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa Anda tiba-tiba menelepon kakek Anda? Pertama, saya harus membawa nenek pergi. Jika tidak, itu pasti akan membuatnya takut. Nenek baik-baik saja. Saya agak lapar. Masak aku semangkuk mie dulu. Kakek, mengapa kamu di sini? Cucu perempuan, Anda benar-benar bisa melihat saya. Menghela nafas. Ayahmu sangat tidak berperasaan dan gelisah. Dan Anda benar-benar bersama ibu tiri Anda, gali kuburan leluhur kita. Dan membuatku kesulitan. Mereka tidak bisa bereinkarnasi dengan damai. Apa? Ayahku sebenarnya gali makam leluhur kami. Saya masih kecil, Anda dan nenek melihatnya tumbuh dewasa. Ayahku benar-benar menghancurkan tempat peristirahatanmu. Jangan khawatir, saya pasti akan menghentikannya. Pesawat kertas. Gali kuburan leluhur. Keberuntungan saya harus meningkat. Ayah, beraninya kamu menyentuh kuburan leluhur? Saya satu-satunya anak dari keluarga Lin kami. Makam leluhur ini, jika saya ingin pindah, saya melakukannya. Pak, bagaimana Anda bisa menjadi gadis seperti ini? Waktu untuk berbicara. Saya telah menikah dengan ayah Anda selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak punya anak laki-laki. 80%. Hanya saja Feng Shui pemakaman ini buruk, menghalangi keberuntungan keturunan. Ini benar-benar omong kosong. Trik kecil ini. Itu sebenarnya dia sebelumnya. Anak-anak yang meninggal sebelum lahir. Jika Anda ingin orang lain merahasiakannya, kecuali Anda ingat, jangan lakukan itu. Anda pada dasarnya adalah itu. Ada terlalu banyak aborsi di masa lalu, dan kebajikan tersembunyi yang berkurang. Itu melukai rahim. Itulah yang menyebabkan apa adanya sekarang. Dia mungkin tidak bisa mengandung. Ini seperti Feng Shui keluarga Lin. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimana Anda tahu? Tidak. Anda berbicara omong kosong. HMPH. Anak-anak Anda. Mereka semua berubah menjadi hantu kecil. Saya mengikuti Anda. Dan kebajikan tersembunyinya telah berkurang sejauh ini. Saya melihat Anda akan menderita bencana berdarah. Ini, ada sesuatu yang aneh. Lari. Angin bertiup. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang aneh? Berani menggali makam leluhur. Jika Anda tidak berlutut dan memohon kepada kakek, cepat atau lambat, Anda akan menghadapi bencana besar. Bapak, maafkan aku. Aku akan mengisi kuburan leluhur untukmu sekarang. Tolong ampuni kami. Selamatkan kami. Saya tahu. Cucu perempuan, Anda sekarang dapat berkomunikasi dengan Yin dan Yang. Liontin Giok ini, itu telah diintegrasikan ke dalam pahala yang telah saya kumpulkan dalam hidup saya. Bahkan saat bertemu dengan roh jahat, itu dapat melindungi Anda. Tetap aman. Kakek telah bereinkarnasi. Kakek, jangan khawatir. Saya akan merawat Liontin Giok dengan baik. Oh tidak, ini dia. Hei, bagaimana cahaya ini menjadi lebih baik? Lampu hanya memiliki kontak yang buruk. Tidak apa-apa sekarang. Itu bagus, itu bagus. Kakek Anda, itu pasti akan memberkati kita. Ayo makan. Datang dan makan sepotong daging. Nenek selalu sangat baik padaku. Tapi sampai sekarang, itu masih tidak memberinya kehidupan yang baik. Nenek, hari ini saya akan membantu menangkap para pedagang. Dia menerima biaya terima kasih 100.000 yuan. Anda menerimanya. Beli apapun yang Anda inginkan. Begitu banyak. Besok aku akan terus pergi mencari pekerjaan. Bawalah pesawat kecil dan Liontin Giok. Mungkin mata kiri saya. Anda bahkan dapat membantu saya menghasilkan uang. Mengapa begitu sulit untuk menemukan lokasi untuk perusahaan ini? Mengapa ada masa kabut hitam di tanah? Sama seperti kabut hitam di pesawat kertas sebelumnya. Sangat mirip. Mungkinkah itu semacam harta karun juga? Anda dapat melihat saya. Tidak mungkin. Dan Anda dapat melihat triknya di sini. Jangan pergi. Adik perempuan,
Maksudku tidak ada salahnya. Saya hanya ingin meminta bantuan Anda. Saya terjebak di sini selama beberapa dekade. Anda adalah satu-satunya mereka yang bisa melihat saya. Untungnya, Liontin Giok melindungi saya. Energi yang berasal dari hantu ini. Mengapa begitu aneh? Lebih baik tidak terlibat. Saya masih mencari pekerjaan. Jangan pergi. Jangan pergi, aku bisa membayarmu. Ada banyak barang antik di rumah tua keluarga saya. Aku bisa memberimu segalanya. Barang antik umumnya sangat berharga. Bukannya itu tidak mungkin. Bagaimanapun, saya memiliki Liontin Giok yang melindungi saya. Lalu apa yang Anda ingin saya bantu dengan Anda? Sebelum saya meninggal, saya tidak bisa melihat kekasih saya. Zi menyimpan penyesalan di hatinya. Itu sebabnya dia tidak pernah bereinkarnasi. Bisakah Anda membawa saya pergi dari sini? Saya ingin melihatnya. Apakah Anda masih ingat di mana dia tinggal? Tentu saja saya ingat. Nomor 80 Jalan Yufeng. Bukankah itu rumah orang terkaya di kota kita? Mungkinkah Anda membicarakannya? Ketua grup Chao, Zhaoyan, kurasa, itu dia, Anda mengenalnya. Liontin ini awalnya sepasang, yang lainnya ada di tangannya. Ambil ini untuk bertemu dengannya. Dia pasti akan bersedia bertemu denganmu. Ini membantunya dengan berbagai hal. Proyek ini selesai tidak hanya dengan barang antik, dan Anda bahkan dapat bertemu dengan orang terkaya. Siapa nama Anda? Miliki pesawat kertas ini. Aku bisa membawamu menemuinya. Nama saya Suan. Terima kasih banyak. Itulah yang Anda katakan. Sekarang 80 Yufeng Street. Apakah orang yang Anda cari ada di sini? Iya. Ini adalah rumah orang terkaya, Zhaoyan. Anda. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk? Direktur Zhao, nama saya Lin Shu. Itu dipercayakan oleh istrimu, Suan. Apakah Anda masih ingat Liontin ini? Ini adalah tanda kasih sayang kita dengan Xiaowan. Xiaowan meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Liontin ini bisa bersama Anda? Aodong. Liontin ini diberikan kepadaku oleh Suan. Dia akan bereinkarnasi. Aku ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Maksudmu Xiaowan? Anda memberitahunya. Saya sangat merindukan saat dia mencari seorang master. Lukisan yang Anda bantu saya gambar. Tuan Lin. Melihat lukisan itu. Aodong. Apakah Anda mengundang seorang master sejak awal? Dia telah melukis gambar untuk Suan. Dia ingin melihat lukisan itu lagi. Saya akan meminta seseorang untuk mengambilnya segera. Seseorang. Lukisan tergantung di samping tempat tidurku. Bawa ke sini, cepat. Ini Suan. Tidak, itu tidak benar. Bagaimana rasanya? Tidak seperti hantu wanita ini. Itu benar, itu adalah istrinya. Xiaowan. Apakah Anda di sini? Cepat. Keluar dan temui saya, cepat. Hahaha. Kamu bukan Suan. Menemukannya. Saya akhirnya menemukannya. Jadi ternyata kecelakaan mobil itu adalah hal yang aneh. Apa yang dia katakan itu benar. Energiin pada lukisan ini. Itu bisa membantu saya, hantu pendendam, untuk bereinkarnasi. Apa yang terjadi? Kamu menipu aku untuk membawamu ke sini. Semua untuk mendapatkan lukisan ini. Kamu yang merepotkan. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aodong. Biarkan aku memegang lukisan itu untukmu terlebih dahulu. Tunggu sampai saya menyelesaikannya. Aku akan memberikannya kepadamu. Terima kasih, guru. Lukisan ini sangat penting bagi saya. Saya sama sekali tidak bisa membiarkannya mengambilnya. Tidak baik. Liontin Giok yang diberikan kakek saya hanya lindungi saya. Itu tidak bisa melindungi lukisan. Jika ini berlarut-larut, jika hantu wanita ini benar-benar berhasil. Mata kiri saya tiba-tiba ditingkatkan. Itu benar-benar berhasil melepaskan energinya dan diubah menjadi penggunaan saya sendiri. Sangat menyakitkan. Lin Shu. Saya mohon Anda untuk membiarkan saya pergi. Aku akan memberimu barang antik. Di bawah pohon belalang di kediaman lama keluarga yang dia mengubur banyak perhiasan antik. Aku akan memberikan semuanya padamu. Tolong lepaskan saya. Oke? Anda adalah penipu yang berbahaya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Maukah Anda menahan Anda di sini untuk menimbulkan masalah di dunia? Seorang Yan. Akhirnya aku melihatmu lagi. Xiaowan. Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar bertemu denganmu. Terima kasih kepada Nona Lin. Saya membunuh Li Gui yang mencuri jiwa saya. Baru kemudian saya menunjukkan diri saya. Seorang Yan. Sekarang saya bisa yakin dan bereinkarnasi.
Xiaowan. Xiaowan. Nona Lin. Kali ini, saya sangat menghargainya. Jika bukan karena Anda, saya mungkin dia tidak akan pernah melihat Xiaowan lagi. Paviliun cerah. Ada apa dengan bos? Itu 2 juta. Itu dianggap sebagai tanda terima kasih. Wah, 2 juta. Saya membuatnya besar. Hanya masalah kenyamanan. Sama-sama. Nona Lin, keluarga Zhao kami. Ini menghususkan diri dalam perhiasan antik. Jika Nona Lin membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Saya akan melakukan yang terbaik. Hang, perhiasan antik. Oh, benar. Hantu wanita itu berkata demikian. Barang antik yang terkubur di rumah. Itu tepat untuk menjual ke keluarga Zhao. Ini harus menjadi tempatnya. Mungkin mengubur pohon harta karun. Menemukannya. Wah. 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 Harta karun ini dijual oleh keluarga Zhao. Itu pasti akan dijual dengan banyak uang. Apa yang dibawa Nona Lin tidak akan buruk. 3 juta, saya menerima semuanya. Adapun itu, kalung zamrud ini. Itu akan digunakan sebagai lot di lelang. Itu lebih dari cukup. Lelang. Hang. Rumah lelang adalah properti keluarga Zhao. Kebetulan ada lelang besok. Jika Nona Lin tertarik. Tidak sebagus itu, aku akan mengajakmu melihat-lihat. Hang. Energiin pada patung porselen ini. Mengapa begitu berat? Dan semua harta karun yang pernah saya lihat sebelumnya, mereka semua berbeda. Nona Lin. Sosok porselen ini, itu adalah grand final dari pelelangan ini. Legenda mengatakan bahwa itu adalah mahakarya seorang master bone Cina. Itu digali dari makamnya. Jadi begitulah adanya. Hang. Item lot berikutnya, ini adalah kalung zamrud. Kualitas ini benar-benar langka di dunia. Tawaran awal, 500,000. Harga awalnya secara mengejutkan 500.000. Lelang ini benar-benar sepadan. 7. 3,2 juta. Selamat, Nona Li. 3,2 juta. Ambil foto kalung zamrud. Selanjutnya, silakan sampaikan lot terakhir. Patung-patung porselen giok putih. Tawaran awal, 1 juta. Energi yang begitu berat, tersembunyi di dalamnya adalah makhluk aneh. Dia pasti memiliki latar belakang yang signifikan. Jika saya bisa mengambil gambar, tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa, mungkin mata kiri saya, Anda juga bisa mendapatkan kemampuan baru. 2 juta. 5 juta. Ini terlalu mahal. Saya masih akan menghubungi pembeli akhir. 10 juta. Selamat, Nona Li. Dengan 10 juta, turunkan sosok porselen giok putih. Bukan itu saja, wanita yang mengambil foto kalung saya. Saya memenangkan patung porselen yang saya menangkan seharga 10 juta. Pengerjaannya memang indah. Wanita muda ini, sosok porselen ini memiliki energi yin yang berat. Mengingat Anda membayar harga tinggi karena kamu membeli barang-barangku. Harganya hanya 500 yuan. Saya dapat membantu Anda menghilangkan energi negatif ini. Mengingat Anda membayar harga tinggi karena kamu membeli barang-barangku. Harganya hanya 500 yuan. Saya dapat membantu Anda menghilangkan energi negatif ini. Anda mungkin tidak mengerti. Sosok porselen jenis ini adalah yang paling menguntungkan untuk Feng Shui. Apa yang terjadi? Bagaimana figur porselen bisa melayang-layang? Bantu saya. Benda ini mencoba menyakitiku. Semua yang Anda katakan benar.
Di sini, apakah Anda masih menginginkannya? Tidak, saya tidak menginginkannya lagi. Tengah, aku akan memberikan ini kepadamu. Ada 500.000 yuan di kartu ini. Ucapkan saja terima kasih telah menyelamatkanku. Ngomong-ngomong, tolong bantu saya menyingkirkannya. Sosok porselen ini, tapi dia memenangkannya seharga 10 juta. Ini memberi saya 500.000 lagi. Orang-orang kota benar-benar murah hati dengan pengeluaran mereka. Dia mendapat untung lagi. Hei, guru. Mari tambahkan informasi kontak kami. Hari ini, hal seperti ini terjadi. Saya khawatir mungkin ada masalah lagi di masa depan. Jangan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi, kompensasi Anda pasti akan menjadi milik Anda. Klien utama. Jika tidak ada yang ditambahkan, maka putih, tidak ada tambahan. Menguasai. Saya akan pergi dulu. Sosok porselen ini, Anda harus membantu saya merawatnya. Saya akan melakukannya sekarang. Cobalah berurusan dengan energinya. Menghela nafas. Bagaimana mata menakutkan saya naik? Sekarang Anda tidak hanya bisa melihat hantu. Itu juga bisa melihat melalui layar. Tunggu, itu tidak benar. Di dalam patung porselen ini, mengapa ada sosok porselen kecil di sini? Nona Lin. Menghela nafas. Sosok porselen ini, bukankah putri tertua dari keluarga Li yang mengambil foto itu? Mengapa Anda di sini? Anda datang pada waktu yang tepat. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sosok porselen ini, bukankah ini mahakarya seorang master bone Cina? Mengapa ada sosok porselen kecil di sini? Pria porselen kecil. Tuan itu. Karya terobosannya adalah porselen ibu dan anak. Porselen ibu anak ini adalah 1 unit. Legenda mengatakan itu. Porselen ibu anak ini dapat menambahkan anggota baru dan mengimpornya. Keluarga makmur. Keluarga makmur. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Barang-barang pemakaman di makamnya. Itu sebenarnya porselen ibu anak ini. Jika Anda tahu sebelumnya bahwa ini adalah porselen ibu anak, itu adalah harga transaksi. Pasti lebih dari 10 juta. Tidak baik. Saya baru saja memurnikan energi dari porselen ibu ini. Sepotong porselen ini. Itu tidak akan datang mencarinya. Nona yang mengambil fotonya, bukan putri. Ada apa? Apakah Anda baik-baik saja? Ibu terlihat pucat. Apakah di lelang hari ini? Apa yang terjadi? Jangan pernah menyebutkannya, Ibu. Ibu. Perut saya tiba-tiba sangat sakit. Cepat dan pergi. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana? Dokter. Bagaimana? Mengapa putri saya sakit perut? Menghela nafas. Putrimu. Dia hamil. Setelah itu, cobalah untuk menjauhkannya dari tempat-tempat ramai untuk menghindari gangguan janin. Kehamilan. Saya bahkan tidak punya pacar. Kehamilan macam apa ini? Menghela nafas. Ada masalah. Pasti ada yang salah dengan itu. Saya ingin menemukan Tuan Lin. Saya akan menelepon Tuan Lin. Apa? Anda mengatakan Anda hamil. Ya, guru. Tapi saya tidak punya pacar. Bagaimana dia bisa hamil? Baiklah, saya mengerti. Anda pulang dulu. Kirimkan alamatnya. Saya akan pergi sekarang. Sesuatu benar-benar terjadi. Nona Lin, aku akan mengantarmu ke keluarga Li sekarang. Tidak perlu. Itu terlalu lambat. Apakah ada yang lebih cepat daripada mengemudi? Ayah. Saya benar-benar tidak mengenal diri saya sendiri. Mengapa Anda hamil? Menghela nafas. Tidak tahu. Saya mengerti. Anda di sini. Tutupi pria liar itu. Mengapa memunculkan patung-patung porselen? Anda pikir saya akan mempercayainya? Juga. Anda memanggil tuan itu. Dengarkan suaranya. Dia baru berusia sekitar 20 tahun. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Benar-benar seorang master. Mungkinkah putri saya hamil? Benar-benar dengan sosok porselen itu. Ada koneksi. Menguasai. Tuan Lin. Saya mendengar dari putri saya. Anda menyelamatkannya di pelelangan. Kali ini, selamatkan dia lagi. Selama putriku sehat. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa melakukannya. Yang Anda foto sebelumnya adalah porselen ibu dan anak. Sekarang Zici telah menempel padamu, menjadi janin aneh yang Anda pelihara di dalam rahim Anda. Dalam 3 hari, itu akan menembus tubuh. Apa? Apa yang harus saya lakukan tentang putri saya? Dia baru berusia 23 tahun. Tuan, yang ini. Kita tidak bisa membiarkan hal aneh itu melangkah lebih jauh. Itu tetap di perut putri saya. Menurut Anda, 3 hari kemudian, putriku ditakdirkan.
Jangan khawatir. Saya tidak pernah mengatakan itu tidak bisa diobati. Besok siang, energi yang akan mencapai puncaknya. Pada saat itu, membawanya ke bawah sinar matahari membuatnya lebih mudah ditangani. Jangan khawatir, saya di sini. Dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Li Mei. Nona Lin. Terima kasih, Nona Lin. Terima kasih, Guru Hang. Sinar matahari benar-benar membuat barang pemakaman ini tidak nyaman. Tapi selanjutnya, bagian yang lebih tidak nyaman belum datang. Mengapa Anda merusak rencana saya setiap saat? Anda hanya hantu kecil yang dipelihara oleh benda pemakaman. Mencoba melahap yang hidup. Itu hanya mencari kematian. Xiaomei, apakah kamu baik-baik saja? Makhluk aneh ini sibuk berduel denganku. Anda semua tersembunyi. Anda benar-benar dapat memurnikan energi yin saya. Masih mencoba untuk berlari. Bisakah Anda berlari lebih cepat dari saya? Dosa-dosa surga masih bisa diampuni. Anda membawa ke atas diri Anda dosa-dosa yang Anda lakukan dan tidak dapat bertahan. Ditempatkan untuk melindungi tuannya. Jangan membawa persalinan ibu anak untuk banyak anak, banyak berkah, dan datang untuk menyakiti orang lain. Pergi ke neraka. Bagaimana dengan tuannya? Perutku tidak sakit lagi. Dia merasa segar dan energi. Trik kecil itu. Apakah kamu sudah menyingkirkanku? Tidak apa-apa sekarang. Selanjutnya, fokuslah untuk menjaga kesehatan Anda dengan baik. Isi kembali energi vital Anda. Guru Lin. Anda lupa membawa porselen ibu anak ini. Aku terburu-buru untuk menyampaikan ini kepadamu. Ini. Jangan khawatir, kedua monster ini telah tersingkir. Sekarang, porselen ibu dan anak ini tidak hanya tidak berbahaya bagi orang, itu juga dapat memberkati orang dengan banyak anak dan berkat, menambahkan anggota baru dan mengimpornya. Omong-omong, Nona Li yang membelinya. Apakah Anda masih menginginkannya? Tidak. Bahkan jika itu bisa memberkati seseorang, saya juga tidak menginginkannya. Ya. Kami juga tidak berani meletakkannya di rumah. Oh benar, Tuan Lin. Dan saya harus berterima kasih secara khusus. Bantu putri saya singkirkan trik kecil pada Anda. Hang. Tuan Lin. Keluarga Li kami berada di real estate. Rumah mana di pusat kota yang Anda sukai? Katakan saja. Ini adalah kartu nama saya. Hubungi saya setelah menonton dengan cermat. Omong-omong, hanya beberapa hari yang lalu, saya masih mencari pekerjaan. Tanpa diduga, hari ini hanya itu yang saya peroleh. Bekerja. Apa itu pekerjaan? Jika Tuan Lin bersedia, saya tidak sabar. Anda di sini untuk bekerja di perusahaan kami. Jangan khawatir, hanya sebuah nama. Itu hanya nama untuk menggantinya. Tidak perlu merepotkan tuannya dengan apapun. Ya. Gaji akan terus dibayarkan. Tidak. Gandakan jumlah panah. Maka saya tidak akan menahan diri. Menghela nafas. Setelah saya selesai memilih rumah, saya memberitahu nenek kabar baik ini. Saya sibuk memilih rumah beberapa hari terakhir ini. Akhirnya, pekerjaan selesai. Sekarang saya bisa pindah dengan nenek saya. Bagaimana ayah dan ibu tiri saya berakhir di sini? Hai. Apakah ini yang dikatakan berita? Mahakarya porselen ibu anak olah master. Lin Shu, imut kecil itu. Bagaimana hal seperti itu bisa ada? Ini pasti palsu. Lelang ini bernilai puluhan juta. Bagaimana mungkin dia bisa memilikinya? Bahkan jika itu palsu, saya pikir pengerjaannya cukup bagus. Artinya juga bagus. Menghela nafas. Dia mungkin tidak keberatan membawa Lin Shu pergi. Hang. Bekerja juga. Lin Shu. Anda. Apakah Anda manusia atau monster? Sentuh barang-barangku lagi. Aku akan membawa kalian berdua. Semua telah menjadi aneh. Cepat. Anda orang porselen palsu. Siapa yang peduli? Hanya Anda yang akan menerima sampah semacam ini. Palsu. Beli 10 dari kalian berdua. Ini lebih dari cukup. Keluar dari sini dengan cepat. Menghela nafas. Betapa anehnya. Cepat. Ayo pergi. Dua pria menjijikan. Untungnya, hari ini kami pindah dengan nenek. Nenek. Xiao Shu, Anda kembali. Hang, baru saja. Apa yang terjadi? Saya sedang tidur, saya tidak mendengar apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Nenek. Hari ini, saya bisa membawa Anda untuk pindah. Saya sebelumnya membantu seorang wanita muda. Dia memberi saya sebuah villa di pusat kota.
Saya baru saja selesai berkemas hari ini. Saya mengatakan padanya bahwa itu sudah diselesaikan. Hari ini, kita bisa bergerak. Sebuah villa, ya, Hang. Oh wow, saya belum tinggal di sana. Tempat yang luar biasa. Oh sayang, cucu perempuan saya benar-benar mampu. Nenek. Nona Lin. Tuan Li secara khusus menginstruksikannya. Pastikan untuk membantu Anda bergerak dengan benar. Villa memiliki semua yang Anda butuhkan. Apakah Anda melihat apa lagi yang perlu dipindahkan? Tidak perlu, bersiaplah untuk pergi. Ayo pergi, nenek. Menghela nafas. Tunggu sebentar, saya masih lupa mengambil sesuatu. Oh sayang, saya hampir lupa cermin berharga saya. Ayo pergi, nenek. 47855118. Menghela nafas, baru saja mendengar apa yang dikatakan orang itu. Pindah ke villa. Kapan Lin Shu pergi? Mereka semua telah pindah ke villa. Kapan Lin Shu pergi? Sangat mampu. Menghela nafas. Mungkinkah porselen ibu dan anak itu juga nyata? Dia sangat kaya. Nenek. Mulai sekarang, ini akan menjadi kamarmu. Oh sayang. Itu luar biasa. Rumah ini, saya pernah melihatnya sebelumnya. Rumah terindah. Oh sayang, dan tempat tidur ini. Ini pasti sangat nyaman untuk tidur. Nenek terlalu lelah. Mari kita tidur dulu. Hang. Tidak, itu salah. Hari ini melelahkan dari perjalanan panjang. Mengapa nenek begitu lelah? Hari ini melelahkan dari perjalanan panjang. Mengapa nenek begitu lelah? Tidak baik. Cermin ini menyerap esensi nenek saya. Nenek, bangun. Nenek. Sepertinya saya harus mulai dengan cermin ini. Nenek. Roh nenek saya terperangkap di dalam. Ini. Di sini. Itu ada di dalam cermin. Menghela nafas. Nenek. Nenek. Nenek, ini aku. Nenek, nenek, nenek. Nenek saya bukan satu-satunya korban. Semua orang terkendali. Jadi hal inilah yang merugikan orang. Nenek, kamu akhirnya bangun. Nenek. Nenek, kamu akhirnya bangun. Ada apa denganku? Saya merasa sangat lelah. Nenek, Anda tersihir oleh cermin ini. Dari mana Anda mendapatkan cermin ini? Saya pergi berbelanja bahan makanan beberapa waktu yang lalu. Saya kebetulan melewati toko perangkat keras. Mereka mengatakan bahwa mereka memberikan hadiah gratis selama promosi. Saya juga terlihat cukup bagus. Dia hanya mendapat satu. Cermin ini tidak memiliki energi gelap. Sebaliknya, terus menyerap esensi orang. Tidak heran saya tidak menyadarinya sebelumnya. Nenek, Anda harus istirahat dulu. Saya punya sesuatu untuk dilakukan dan perlu keluar. Baiklah. Coba saya lihat. Di mana tepatnya benda ini terhubung? Begitu banyak esensi. Semua itu digambar di sini. Saya ingin melihat besok. Apa sebenarnya yang menyebabkan masalah nenek saya? Di mana Anda berbaris? Mengerti. Kapan giliran saya? Jadi disinilah letak keanehan cermin. Begitu banyak orang berebut untuk mendapatkan cermin. Tampaknya banyak orang akan menderita lagi.
Wanita muda ini, Anda mungkin belum tahu. Keluarga Liang memuja cermin abadi. Iya. Cermin abadi ini dapat memenuhi keinginan orang. Keluarga Liang adalah salah satunya. 5 tahun lalu, dia diberkati oleh Mirror Immortal. Tiba-tiba membuatnya kaya. Membuat permintaan kepada Mirror Immortal tepat. Dan Mirror Immortal itu penuh kasih dan tidak dikenakan biaya apapun. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak orang datang untuk mengambil cerminnya? Sepertinya, saya harus pergi menemui bos Liang terlebih dahulu. Cermin abadi duduk di atas. Beberapa hari yang lalu, saya menerima impian Anda. Sekarang, distribusikan secara luas cermin perunggu. Memberi orang kesempatan untuk menjadi abadi. Sejauh ini, ratusan cermin telah dikirim. Jika Lord Mirror Immortal puas, saya memohon perlindungan kepada orang hebat itu. Saya dan istri saya telah menikah selama 10 tahun penuh. Masih belum ada tanda-tanda perutnya. Saya dengan hormat bertanya kepada cermin abadi. Tolong berkati saya dengan banyak berkat. Bukankah saya mengatakannya? Jangan ganggu saya ketika saya memberi penghormatan kepada cermin abadi. Bos. Seorang wanita muda tiba-tiba masuk ke toko. Dia bilang dia tahu tentang Mirror Immortal. Apa? Nona Lin, tolong tunggu sebentar. Bos kami mengatakan dia akan segera tiba di sini. Cermin abadi ini, itu benar-benar ada di mana-mana. Anda pasti Nona Lin, bukan? Hang. Saya adalah pemilik keluarga Liang. Nona Lin. Saya pemiliknya, Liang Wen. Kudengar kamu tahu tentang cermin abadi. Saya secara khusus membawa istri saya bersama. Hang. Mari duduk dan bicara. Silakan duduk. Saya punya beberapa berita tentang Mirror Immortal, tetapi Anda mungkin tidak ingin mendengarkan. Nona Lin, jangan ragu untuk berbicara. Cermin abadi ini, oh tidak, itu harus disebut trik cermin. Sekarang melalui tangan kalian berdua menyerap esensi penduduk kota. Apa katamu? Anda berbicara omong kosong. Anda berbicara omong kosong. Ya, Nona Lin. Kami telah menyembah cermin abadi selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi iblis cermin? Selain itu, toko kami akan gulung tikar saat itu, karena Mirror Immortal kami menjadi kaya. Ini Anda seharusnya pernah mendengarnya. Semua ini hanya gangguan. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Tiba-tiba, cermin mulai dikirim. Apakah itu ide Mirror Immortal? Iya. Namun, bahkan tidak ada yang berbicara tentang hal gong. Itu karena mereka telah terkuras dari esensi manusia yang hidup. Dan mereka yang jiwa esensinya telah terkuras. Semua akan koma. Dan sejujurnya, nenek saya adalah salah satu dari mereka. Tapi aku menyelamatkannya. Bagaimana ini mungkin? Cermin abadi ini, bagaimana bisa seperti yang Anda katakan? Jelas, ini membantu kita memenuhi keinginan kita. Aduh, perutku sakit. Ini. Hari ini, saya bahkan membuat permintaan kepada cermin abadi. Beri kami seorang anak. Ini. Lihatlah. Cermin abadi ini. Jelas, itu untuk membantu kami memenuhi keinginan kami. Jadi cermin ini aneh. Ini adalah bagaimana orang membantu mewujudkan keinginan mereka. HMPH. Saya sekarang. Saya tidak merasakan apa-apa lagi. Ini. Karena itu mengambil esensi orang yang hidup. Seorang anak yang berpura-pura menjadi anak kecil. Ini beroperasi seperti ini. Ini hanya untuk membuat Anda melakukan sesuatu untuk itu. Cermin ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Kemungkinan besar, itu bahkan tidak memiliki bentuk manusia. Itu menyerap begitu banyak esensi manusia yang hidup. Semua untuk tujuan berubah menjadi manusia. Baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu benar-benar sudah ada. Karena kami dirugikan. Bos. Seseorang keluar. Dia bilang dia telah melihat cermin yang kami berikan padanya. Dia pingsan. Apakah ini pemerasan? Haruskah kita memanggil polisi? Mengusir dia? Apa? Jadi itulah yang dikatakan Nona Lin. Itu semua benar. Dia tidak pernah menyangka akan berubah seperti ini. Kaki tangan Jinggui. Nona Lin. Nona Lin. Saya mohon Anda untuk campur tangan. Tekan iblis cermin ini. Itulah yang saya pikirkan. Dia bukan orang jahat. Tapi tanpa diduga, seseorang terbunuh. Saya telah melihat cermin ini berhari-hari. Ratusan dikirim. Ini. Jika ini berhasil, bukankah saya akan melakukan dosa besar? Iya, Nona Lin. Selama Anda bersedia turun tangan, toko kami. Aku akan membagi separuh denganmu. Pertimbangkan saja untuk saya. Anak-anak masa depan mengumpulkan kebajikan. Jangan khawatir, bos. Anda menenangkan para tamu terlebih dahulu. Hanya karena itu hampir tidak cukup. Itu menghancurkan nenek saya. Saya juga tidak akan membiarkannya pergi. Menghela nafas. Nona Lin, aku akan membawamu ke sana. Tawarkan ke kuil Mirror Immortal. Maka aku harus merepotkan pemilik rumah untuk memimpin jalan. Nona Lin.
Ini adalah cermin abadi yang kita sembah. Putuskan pasokan Anda. Lihat cara Anda menggunakannya. Merugikan orang lain adalah bentuk transformasi. Mengapa Anda merusak rencana baik saya? Mengapa? Esensi di dalam diri Anda itu sebenarnya yang paling murni yang pernah saya lihat. Jika mereka menelan Anda secara langsung, tidak perlu menyerap esensi lain. Saya juga bisa berubah menjadi roh yang ganas, hanya menghapus jiwa yang kesepian. Mereka juga ingin melahapku, bermimpi. Anda berpikir demikian. Apakah saya benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan Anda? Nona Lin. Itu luar biasa. Hantu cermin menghilang begitu saja. Maka sebaiknya dilakukan seperti ini. Korban. Apakah dia akan segera bangun? Cermin Gui benar-benar musnah. Jiwa-jiwa yang telah dilahap itu juga akan kembali ke tubuh tuannya. Tidak lama setelah itu. Dan bangun. Saya benar-benar berterima kasih kepada Nona Lin. Saya akan menyiapkan kontraknya nanti. Memberi Anda setengah dari saham yang dijanjikan. Karena tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Baiklah. Nona Lin, harap berhati-hati. Untungnya, kami bertemu dengan seorang master hari ini. Menghela nafas. Masih sedikit disayangkan. Ini adalah keinginan kita untuk memiliki anak. Itu tidak bisa direalisasikan. HMPH. Apa yang sulit tentang itu? Setelah aku menyerap esensimu, aku akan memberimu anak lagi. Bukankah itu cukup? Siapa Anda? Bantu saya. Bantu saya. Kamu benar-benar tidak mati. Bagaimana Anda tahu? Bukankah kamu pergi? Anda adalah iblis cermin. Bahkan teh yang terpantul di lantai itu juga dapat digunakan. Sekarang gunakan Bos Liang. Itu sangat normal. Anda benar-benar tahu ini. Saya telah berlatih dengan rajin selama bertahun-tahun. Dia hanya ingin berubah menjadi hantu yang ganas. Mengapa Anda ingin merusak rencana saya? Aku akan melawanmu sampai akhir. Ah! Ini adalah kembali ke bentuk aslinya. Sekarang, iblis cermin benar-benar musnah. Saya hanya tidak tahu apa tujuan dari cermin ini. Nona Lin, luka di wajah Anda telah sembuh. Cermin ini sebenarnya memilikinya efektif dalam memperbaiki kulit yang rusak. Itu sebenarnya keuntungan yang cukup bagus. Liang tua. Ini. Apa yang terjadi? Kacamata Anda memantulkan cahaya. Dihadapkan dengan keganasan dan kelicikan itu. Dirasuki olehnya. Dia hampir membunuhku. Untungnya, Nona Lin menghentikannya. Nona Lin menyelamatkanku. Apa? Dan itu benar. Tidak heran saya kehilangan layar saya. Nona Lin. Anda praktis milik kami. Penyelamat. Saya sudah meminta bantuan. Pergi untuk menyiapkan kontrak untuk toko emas kami. Ketika saatnya tiba, setengah dari uang keluarga Liang, saya akan mengambil nama keluarga Anda. Hang. Sendiri. Saya berpikir untuk memberikan cermin ini. Itulah yang saya pikirkan. Semua orang bisa mendapatkannya. Perlindungan mirror immortal. Ini bukan hal yang buruk. Tapi tanpa diduga, ini bisa menyebabkan masalah seperti itu. Saya berencana untuk melakukannya nanti. Setengah dari penghasilan saya. Kirimkan. Hitung sebagai untuk kami. Akumulasi kebajikan. Iya. Mungkin ketika perbuatan baik ini dilakukan, Guanyin yang memberi anak tampak senang. Mereka memberi kami hanya satu anak. Anda ingin anak-anak. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Kami telah menikah selama 10 tahun. Perasaan juga baik-baik saja. Tapi selalu. Jika Anda menginginkan anak, saya benar-benar punya cara. Terakhir kali, sudah waktunya untuk menghilangkan penipuan. Saya baru saja mendapat item baru. Ini disebut porselen ibu dan anak. Itu dimaksudkan untuk melindungi orang-orang, menambahkan anggota baru dan mengimpornya. Banyak anak membawa banyak berkat. Mungkin itu bisa membantu Anda. Apa yang Anda katakan benar. Hang, Nona Lin, ini sangat berguna bagi kami. Namun, kami menyembah cermin abadi. Itu menyebabkan sedikit masalah. Ini milik kami. Anda benar-benar harus berhati-hati. Porselen ibu anak ini, awalnya, ada kematian yang salah. Tapi saya sudah menyingkirkannya. Selain itu adalah sesuatu yang saya miliki di tangan saya. Saya menjamin layanan purna jual porselen ibu anak ini. Berapa banyak yang direncanakan Nona Lin? Itu teman saya. Dibeli seharga 10 juta. Lihat. Itu tidak akan. Mungkin saya menginginkan terlalu banyak. 10 juta bukan masalah besar. Jika harta karun ini seperti ini benar-benar membantu kami memiliki anak. Jadi apa yang dilakukan 20 juta? Nona Lin. Ada 20 juta di kartu ini. Jangan sopan dengan kami. Bagaimana kita mengatakannya? Dia juga mendapatkan kekayaannya dari toko emas. Jangan biarkan kami menghemat uang. Provinsi.
Mereka pikir itu 10 juta. Ini menghemat uang mereka. 20-an ribu ini, begitu saja, kamu memberikannya padaku. Sangat tidak manusiawi. Kalau begitu aku akan memberikannya kepadamu besok. Bawa porselen ibu dan anak. Tidak, tidak, tidak. Saya akan mengambil porselen ibu anak sekarang. Aku akan membawakannya kepadamu. Ini. Datang, minum air putih. Nona Lin. Apakah kamu masih ingat aku? Saya Zhao Mingxuan. Tentu saja saya ingat. Terakhir kali, orang yang membawaku ke pelelangan. Lihatlah, sangat cemas. Kali ini, saya datang. Ini lelang. Apakah sesuatu terjadi pada Wen? Masalahnya bukan dengan lelang. Dia adalah temanku. Dia. Sepertinya dia kerasukan. Sebuah cahaya bersinar. Dia hanya berteriak kesakitan. Bisakah Anda membantu melihatnya? Oh, jangan khawatir. Kami sama sekali tidak akan membiarkan Anda menonton secara gratis. Keluarganya terlibat dalam pengolahan perhiasan. Apa persyaratannya? Jangan ragu untuk menyebutkannya. Pengolahan perhiasan. Cermin itu memiliki fungsi perbaikan. Penampilannya terlalu sederhana dan tanpa hiasan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempekerjakan mereka untuk diproses. Jual penampilan Anda dan muncul. Harganya pasti akan naik signifikan. Baiklah, saya mengganti pakaian saya. Mari kita bahas sekarang. Menghela nafas. Beberapa waktu lalu, ini bukan lelang. Awalnya teman saya, dia membantu saya mengawasi gudang. Namun, saya tidak tahu ada apa dengannya hari ini. Tiba-tiba, seperti ini. Energi di sekitarnya terlalu berat. Itu sebabnya itu sangat menyakitkan. Sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa melihat cahaya. Jika tidak dicentang, dia mungkin hampir mati. Menguasai. Bagaimana mungkin saya bisa melakukannya? Menodai energiin atas. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tunggu sebentar. Hanya itu yang ada. Hanya dengan begitu energiin di dalam diri Anda dapat dimurnikan. Menguasai. Saya tidak terluka lagi di tubuh. Perasaan dingin itu hilang. Apakah saya sudah lebih baik? Itu hanya menekan mereka untuk sementara. Energiin pada Anda. Seperti pengumpulan dan makanan yang terus-menerus. Sumbernya tidak dapat ditemukan. Cepat atau lambat, itu akan kambuh. Itu bisa lebih serius. Lebih serius. Menguasai. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Anda baru-baru ini. Apakah Anda pernah ke suatu tempat sebelumnya atau apa yang harus disentuh? Sesuatu yang tidak biasa? Tidak. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Mingxuan. Lelang ini. Saya membantu mengelolanya. Dalam sebulan terakhir, saya telah berada di gudang rumah lelang selama ini. Menjaga hal-hal. Hang, tidak pernah keluar. Gudang. Sepertinya masalahnya adalah itu muncul tepat di sana. Ada masalah dengan gudang. Bagaimana ini mungkin? Ayo kita lihat. Kemudian Anda akan tahu. Energi di sini berat. Mereka bahkan bisa membesarkan hantu. Apa? Sangat serius. Nona Lin. Tolong selamatkan kami. Hang. Gudang ini. Dia benar-benar membesarkan monster. Tepat di dalam vas ini. Apa? Ada trik di vas. Namun, ini saya. Vas yang dibeli dengan santai. Oh benar. Saya ingat sekarang. Sejak vas ini tiba di sini. Itu sebabnya kesehatan saya terus memburuk. Jika Nona Lin tidak menyadari ada yang tidak beres, saya khawatir saya akan lelah di sini. Keberuntunganku benar-benar buruk. Beli vas. Dia hampir terbunuh. Apakah Anda membuangnya? Itu cukup. Hang. Mungkin ada makhluk aneh yang tinggal di dalamnya. Jangan menyingkirkannya. Cepat atau lambat akan kembali. Seorang gadis pirang, itu benar-benar bisa melewati vas. Melihat identitas asli saya, masih ingin menyingkirkan saya. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi bersama di sini. Menghilang. Dan trik tahu. Gadis kecil. Dia benar-benar memiliki keterampilan. Namun, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan saya? Mari kita lihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Bersikaplah baik untukku. Pergi ke neraka. Nona Lin. Apa yang harus saya lakukan? Hari ini. Mungkinkah itu ulang tahun kematian kita? Mata kiri saya. Tapi ini bukan hanya tentang melihat hantu. Sekarang, siapa yang akan mati? Belum tentu. Anda benar-benar dapat memurnikan energiin saya. Dan itu belum semua. Saya masih bisa melakukannya. Membunuhmu. Ah.
Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku belum bisa melarikan diri. Ini adalah gudang. Mari kita lihat bagaimana Anda menemukan saya. Oh tidak. Nona Lin, Anda luar biasa. Bahkan penipu pun takut padamu. Bagaimana dengan itu? Ayo pergi dulu. Bagaimanapun, Anda tidak dapat menemukannya. Itu hanya trik kecil. Karena aku bilang aku akan membunuhnya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Kamu penipu tua, masih mencoba bersembunyi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa melihat saya? Tidak mungkin. Ah, ah, tidak. Kemampuan perspektif mata kiri saya ini sangat berguna. Tidak heran dia disebut trik Tao. Bahkan setelah kematian, itu bisa berubah menjadi mutiara pengusir iblis. Sekarang, saya memiliki 2 di antaranya di tangan saya. Harta karun yang bisa dijual. Nona Lin, Anda luar biasa. Ya. Anda benar-benar luar biasa. Enfeng Hong. Gudang ini adalah serangkaian tikungan takdir. Ini membentuk kumpulan bayangan, mengumpulkan trik jahat dari sebelumnya. Tapi sekarang formasi telah rusak. Feng Shui dari gudang, secara bertahap akan kembali normal. Terima kasih banyak, Tuan Lin. Saya dengan santai membeli vas. Tanpa diduga. Tidak hanya dia hampir terbunuh. Dia hampir menyeret saudaranya bersamanya. Oh sayang, menghela nafas. Ini masalah kecil. Bukankah keluarga Anda dalam pemrosesan perhiasan? Secara kebetulan, saya punya sesuatu yang ingin Anda proses. Baiklah kalau begitu, ini bukan tempat untuk berbicara. Seperti ini, Tuan Lin, tolong pulang bersama saya dulu. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah murah hati untuk Anda. Lalu, apa saja persyaratan untuk diproses? Anda harus mengungkitnya. Ayo berjalan. Baiklah, silahkan. Kemana orang ini pergi? Ah, tuan muda dalam masalah. Wanita muda itu pingsan. Apa? Adik perempuan, bangun. Adik perempuan, bangun. Apakah kedua saudara kandung ini benar-benar tidak beruntung ini? Saya mengerti. Seseorang pasti telah mengenakan sesuatu padanya. Pergi ke dokter dengan cepat. Undang dokter terbaik, dan seterusnya. Adikmu, sama seperti Anda, saya telah terjerat oleh roh jahat. Memanggil dokter tidak ada gunanya. Apa? Tuan Lin, karena itu masalahnya. Tolong bantu adikku. Kalian saudara kandung. Insiden itu terlalu kebetulan. Saya menduga seseorang menargetkan Anda. Sempurna. Saya menelan kekuatan hantu tua itu meningkat pesat. Orang di balik layar, itu tidak bisa lepas dari mataku. Ruangan di sudut barat laut rumah Anda. Untuk apa ini? Di sana. Seseorang meninggalkan sesuatu. Sudut barat laut. Itu adalah ruang catur dan kartu. Sebelum saya pergi ke gudang, dia sebenarnya cukup menikmati bermain kartu. Ada juga bioskop pribadi yang terhubung di sana. Adikku juga menyukainya. Pergi. Cari ruang catur dan kartu. Tuan muda. Ini ditemukan di dalam. Di sini adalah saudara perempuan saya dan saya. Tanggal lahir dan 8 karakter. Sepertinya, seseorang telah menggunakan mantra, mengambil kekayaan Anda, dan nasib keberuntungan direbut. Itu sebabnya sangat mudah untuk menarik energi jahat. Anda sama. Jika tidak, orang biasa tidak tahu bagaimana menyiapkan strategi perebutan nasib dengan mudah. Raih keberuntungan. Siapa yang akan melangkah sejauh ini? Jangan khawatir, dan teknik lain untuk memecahkannya. Mereka yang berada di belakang layar pasti akan menderita reaksi keras. Adik perempuan. Bro, ada apa denganku? Kamu membuatku takut sampai mati. Nona Lin ini adalah pengusir setan ahli. Dia bilang kita, karena kekayaan mereka dicuri. Itu sebabnya insiden terus terjadi satu demi satu. Ayah. Apa? Ibu tiri saya ditabrak mobil. Perawatan darurat di rumah sakit. Madu. Mengapa saya tiba-tiba begitu tidak beruntung? Dia cukup beruntung sebelumnya. Mereka bahkan menegosiasikan 2 proyek. Mengapa itu tiba-tiba terjadi sekarang?
Saya pikir Anda menyakiti orang lain dan akhirnya diri Anda sendiri. Mengapa wanita muda ini mengatakan hal-hal seperti itu? Ayah, ketika adik perempuan saya pingsan sebelumnya, Nona Lin yang menyelamatkannya. Dia bahkan menyelamatkanku sebelumnya. Dia adalah seorang ahli metafisika yang sangat tangguh. Jadi yang dimaksud Nona Lin barusan adalah mantra yang merebut keberuntungan anak-anak Anda. Itu adalah perbuatannya. Sekarang mantranya telah dipatahkan. Kastor menderita reaksi keras. Jadi, Anda mungkin orang lain dengan kata madu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah orang luar. Semua bukti telah ditemukan. Anda masih ingin berdebat. Anda benar-benar menggunakan taktik kejam seperti itu. Menyakiti anak-anak saya. Mulai sekarang, keluar dari keluarga Jiang. HMPH. Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkan anak-anak saya. Anda adalah dermawan yang hebat bagi keluarga Jiang kami. Mulai sekarang, apapun yang bisa berguna. Tempat keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang kami didefinisikan tanpa ragu-ragu. Gaji hari ini. Saya pasti akan menawarkan hadiah ganda nanti. Syukurlah Anda ada di sini. Itu 5 juta. Anda mengambilnya terlebih dahulu. Anda harus menyimpannya untuk saya. Informasi kontak. Saya ingin merekomendasikan Anda untuk semua orang di sekitar saya. Sekarang masalahnya sudah diselesaikan. Kita harus berbicara tentang hal-hal lain. Apakah Anda ingat apakah saya memiliki Anda bekerja dengan saya sebelumnya? Tentu saja, saya tidak akan berani melupakannya. Tuan Lin, katakan apapun yang ingin Anda proses. Keluarga Jiang kami, saya pasti akan menemukan Anda master terbaik. Menggunakan perhiasan yang paling berharga. Benar-benar ambil masalah ini. Kami telah melakukan segalanya untuk Anda. Hal-hal ini, semua ini adalah hal-hal yang saya peroleh dari pengusiran setan sebelumnya. Cermin ini dapat memperbaiki kulit. Tapi penampilannya terlalu sederhana dan tanpa hiasan. Jadi saya ingin memprosesnya. Adapun untayan manik-manik ini, dengan Tuan Muda Jiang, masih ada sedikit takdir. Takdir denganku. Ini adalah Gui Tao, sebuah mutiara yang terbentuk setelah kematian. Ini. Oh sayang. Jangan khawatir. Ibu kota aneh telah benar-benar diberantas oleh saya. Sekarang, manik-manik ini. Tidak hanya itu bukan hal yang jahat. Itu juga dapat menangkal kejahatan. Monster biasa bahkan tidak bisa mendekat. Bisi. Hang. Nona Lin. Tentu saja, pemrosesan tidak masalah. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Namun, ini adalah manik-manik yang sudah jadi. Bisakah Anda menjualnya kepada kami? Jangan khawatir. Harganya hanya tinggi, bukan rendah. Tentu saja. Hal-hal ini asli. Itu dimaksudkan untuk dijual. Adapun cermin ini untuk perbaikan kulit. Tuan Jiang, bisakah Anda membantu saya bertanya? Siapa yang tertarik? Izinkan saya melihatnya. Kepercayaan Nona Lin, kami tidak akan mengecewakan Anda. Minggu ini. Tidak. Jumat. Saya menyuruh mereka bekerja semalaman. Saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda pada hari Jumat. Selamat tinggal. Kemudian aku akan menunggu kabarmu. Hang. Tanpa diduga, Tuan Jiang bergerak begitu cepat. Dan ini bahkan belum hari Jumat. Jadi dia membawakan saya barang-barang itu. 15 juta untuk membeli manik-manik. Hadiahnya juga sangat mudah. Oh tidak. Nenek. Nona Li tiba. Nona Lin, saya di sini untuk mengundang Anda ke perjamuan. Itu adalah pesta ulang tahun teman saya. Perjamuan dijadwalkan besok. Nona Lin, jika Anda punya waktu, Anda bisa datang. Pasti ada banyak orang kaya di perjamuan semacam ini. Ini adalah cermin yang dipulihkan. Mungkin saya bisa mengambil kesempatan untuk menjualnya. Lihat. Lama tidak bertemu, Nona Lin. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah tuan rumah perjamuan. Nona Ju Suer. Hang. Ibu Ju. Itulah yang saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Master pembunuhan iblis Lin Shu. Nona Lin. Nona Ju, apakah Anda merasa tidak enak badan? Tidak. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya akan pergi memeriksa di perjamuan. Bagaimana Anda siap? Kita akan berbicara lebih lanjut nanti. Nona Lin, jangan keberatan. Perjamuan ini itu cukup penting baginya. Dia mengatakan ayahnya merencanakannya. Setelah perjamuan ini berakhir, dia mentransfer saham keluarga kepadanya. Dia pasti tidak ingin ada yang salah. Jadi begitulah adanya. Tidak heran dia menahan diri begitu banyak. Semua orang. Kali ini, perjamuan diadakan. Saya juga ingin seorang teman lama yang hadir menjelaskan segala sesuatu yang akan menjadi keluarga Ju di masa depan. Semua milik putri saya. Saya sangat gatal di sekujur tubuh. Saya juga. Apakah untuk jamuan makan ada masalah? Ah, apa itu? Pria ini menderita luka di wajah. Itu sudah menyebar ke tamu lain. Apa artinya ini? Pria ini menderita luka di wajah. Apakah awalnya pada Nona Ju? Iya. Anda memanggil Nona Ju sebelumnya. Mungkinkah Anda menemukan sesuatu? Ah.
Apa yang terjadi? Apakah sulit atau tidak? Ini adalah perbuatanmu. Tuan Ju. Dengarkan saja penjelasan wanita itu. Tingkat penularan ini. Saya khawatir Nona Ju juga korban. Baiklah. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan ini. Saat itu hanya tanda. Saya pikir itu adalah gigitan serangga. Sekarang semakin buruk. Tapi ruang perjamuan tidak bisa hidup tanpa orang. Saya tidak berani mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Dia hanya berpikir untuk menghadiri perjamuan sebelum pergi ke dokter. Saya benar-benar tidak tahu. Benda ini sebenarnya menular. Itu benar-benar bukan saya. Hari Nona Ju tertular luka wajah. Apakah ada yang terjadi? Yang ini. Saya membawa ini. Itu sebabnya hal-hal ini tumbuh. Ini dia. Kalung tulang manusia. Apa? Ini terbuat dari tulang manusia. Nona Lin, Anda ahli metafisika. Apakah ada cara seorang master metafisika? Iya. Nona Lin, sebelum trik kecil di tubuh putri saya, mereka telah diusir. Itu mengesankan. Nona Lin, maafkan saya. Seharusnya saya memberitahu Anda sebelumnya. Saya benar-benar tidak tahu. Rantai ini ternyata adalah tulang manusia. Yang lebih tidak terduga lagi, pria ini mengalami luka di wajah. Itu benar-benar merugikan semua orang. Menguasai. Awalnya, saya berencana untuk mengadakan perjamuan ini dengan semua orang menyaksikannya. Menangani transfer ekuitas. Jika Anda bersedia bergerak, saya akan memberi Anda 30% dari saham keluarga Ju sebagai ucapan terima kasih. Karena sumbernya telah ditemukan. Dengan cara ini, menyelesaikannya tidak akan terlalu merepotkan. Yakinlah, semuanya. Ini aneh. Penipu ini sebenarnya tidak memiliki wajah. Bukankah wajahku ada di kalian? Trik tanpa wajah belaka. Beraninya kamu bertindak gegabah di sini? Anda bahkan tidak memiliki luka di tubuh Anda. Nona Lin, hati-hati. Ah, guru. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Saya sudah menyimpannya di kalung begitu lama. Bagaimana mungkin mereka kalah? Kamu hanya seorang gadis pirang. Nona Lin, sebenarnya itu benar-benar bisa menyakiti Gui. Kita diselamatkan. Anda mengatakan seseorang menahan Anda di sana. Di dalam kalung tulang manusia. Siapa itu? Orang di balik layar. Pasti menargetkan keluarga Ju saya. Itu sebabnya mereka berani melangkah sejauh ini. Siapa yang bisa begitu kejam? Apakah akan mengatakannya atau tidak? Jika saya mengatakan saya akan mati karena serangan balik. Tidak ada penjelasan. Aku akan membiarkanmu mati sekarang. Di sana, tidak ada berita yang berguna. Apakah Anda masih ingat kalung tulang manusia? Siapa yang memberikannya kepada Anda? Saya juga tidak ingat dengan jelas. Saya hanya ingat itu adalah hari ulang tahun saya beberapa hari yang lalu. Itu dikeluarkan dari kotak hadiah. Monsek belut. Yes. Menguasai. Hantu itu dihilangkan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Keponakan, bagaimana tangan Anda bisa begitu serius? Beginilah tampilannya. Tidak ada orang lain yang seserius Anda. Ayo pergi ke rumah sakit dan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Seorang master bukanlah seorang dokter. Karena Gui telah dihilangkan. Jangan merepotkan diri Anda dengan hal semacam ini. Seorang master. Paman kedua, terima kasih atas bantuanmu, Hang. Menguasai. Ini adik laki-laki saya, Ju Hui. Beberapa tahun yang lalu, terjadi kecelakaan mobil. Lengan itu patah. Dia menahan putri saya di sana. Perlakukan dia seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Dia awalnya mengatakannya. Dua. Dia tidak menghadiri perjamuan ini. Pasti demikian. Itu sebabnya Anda datang, bukan Ju Hui. Wajah pria itu dipenuhi luka. Bukankah itu Ju Hui? Ah. Saya benar-benar tidak tahu siapa itu. Begitulah cara mereka merencanakan terhadap keluarga kami. Bahkan kalung tulang manusia. Semuanya dibawa keluar. Sik, itu benar. Awalnya, kakak laki-laki tertua berencana untuk menghadiri perjamuan. Pengalihan ekuitas juga tidak terwujud. Jika tidak, keluarga Ju akan menjadi milikmu. Tidak apa-apa, paman kedua. Jika tidak berhasil kali ini, akan ada waktu berikutnya. Paman kedua, saya tidak berpikir itu terlalu sakit sekarang. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Adik laki-laki kedua, apa yang Anda lakukan? Lepaskan Swear. Ini keponakanmu sendiri. Apa yang saya lakukan? Saya masih perlu bertanya kepada kakak laki-laki. Apa yang akan Anda lakukan? Beberapa tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke perusahaan. Setelah kembali, Anda tidak pernah membiarkan saya melakukannya lagi. Kembali ke perusahaan. Sekarang semua ekuitas masih dijual. Diteruskan ke putri Anda. Bagaimana dengan saya? Saya adik laki-laki Anda sendiri. Inilah yang tidak diizinkan dokter untuk Anda lakukan. Terlibat dalam urusan perusahaan. Dia bilang kamu terlalu perhitungan. Ini hanya akan mempengaruhi cedera Anda. Tidak mungkin. Itu semua karena kamu memaksaku. Kamu memaksaku. Ah, tanganku. Ah. Kakak laki-laki, saya ingin putri Anda mencobanya. Rasa tangan yang patah.
Hanya dengan begitu saya tidak akan menyanyikan bakat saya. Ambil tulang tangan Anda yang patah. Membuat kalung. Semua orang pergi ke neraka. Swear. Itu semua karena kamu telah bersalah padaku. Anda membesarkan monster tak berwajah. Saya memukuli mereka semua berkeping-keping. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan saya? Jika bukan karena Anda, rencanaku sudah berhasil. Keluarga Ju adalah milikku sekarang. Paman kedua, sebenarnya, ayahku telah mengatur semuanya. Saya mewarisi keluarga Ju. Dividen masih setengah dari Anda. Ayahku hanya tidak ingin kamu terbebani. Dia selalu memikirkanmu. Adik laki-lakinya, Xiao Hui. Kapan Anda mulai? Ternyata seperti ini. Anda memiliki dendam di hati Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya tidak percaya Anda. Hanya keras kepala. Dia bahkan membuat kalung dari tulangnya sendiri, dan berencana untuk menyakiti kerabatnya. Lengan yang terputus ini adalah obsesi terbesar Anda. Itu juga kelemahan terbesar Anda. Pergi ke neraka. Tidak. Adik laki-laki. Tanpa diduga, ternyata semua ini karena saya. Tidak apa-apa, Presiden Ju. Dia sendiri terlalu keras kepala, dan drama bencana ini telah menyebabkan saya tidak terluka lagi. Nona Lin masih mengesankan. Tapi bekas luka itu tetap ada. Itu terlihat agak terlalu menyeramkan. Saya pasti tidak ingin membawanya. Dan mereka bahkan memiliki wajah orang lain. Cermin yang diperoleh dari pengambilan Mirror Demon sebelumnya. Bukankah itu hanya sempurna untuk perbaikan kulit? Nona Li, saya punya harta karun di sini. Itu dapat memperbaiki kulit. Wow, ini luar biasa. Nona Lin, bisakah saya membeli cermin ini? Nona Lin, 20 juta. Bisakah Anda menjual cermin ini kepada saya? Awalnya itu salah keluarga saya. Bagaimana kita bisa membiarkan tamu lain menghabiskan uang setelah saya membeli cermin? Kami akan memberikan perawatan gratis untuk semua orang. Tentu saja Anda bisa. Nona Ju memiliki hati seperti itu. Tentu saja, itu bagus. Ibu Ju, rantai ini. Hang, mintalah kalung kepada tuannya. Bantu saya menghadapinya, oke? Hang. Menunggu kalung ini. Setelah pemurnian menyeluruh. Setidaknya, itu dapat menenangkan pikiran dan melindungi tubuh. Sempurna untuk dibawa nenek kepadanya. Penjual cermin memiliki 200.000. Ditambah harta karun dari sebelumnya. Uang dari penjualan. Saya bisa dianggap sebagai salah satu sekarang. Seorang wanita kaya kecil. Jika Anda punya waktu, Anda bisa membawa nenek keluar dan bersenang-senang. Nona Lin. Kali ini, semuanya berkat Anda. Tapi akhir ini, selalu demikian. Menghadapi situasi seperti itu. Saya ingin berjalan-jalan dan menjernihkan pikiran saya. Tepat untuk paman saya. Di Gunung Qingyun. Dia membuka sebuah hotel. Pemandangan di sana sangat bagus. Saya berencana untuk tinggal selama beberapa hari. Nona Lin, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Tentu saja. Saya betul berencana untuk melakukan hal yang sama. Mengajak nenek berjalan-jalan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengemudi untuk menjemputmu besok. Hang. Ini adalah hotel paman saya. Kali ini, aku benar-benar merepotkanmu. Nona Li. Iya. Saya mendengar Nona Li memberi cucu perempuan saya pekerjaan. Masih bersedia sekarang. Ajak kami bermain. Terima kasih banyak. Nenek, saya harus bersyukur. Cucu perempuan Anda adalah orang yang seharusnya. Dia banyak membantu saya sebelumnya. Selain itu, hotel ini itu dijalankan oleh keluarga paman saya. Tidak butuh banyak usaha. Menghela nafas. Bagaimana mungkin ada di sini energi yang begitu berat? Nenek, kenakan kalung ini dengan benar. Mampu memastikan keamanan. Kenakan. Jangan melepasnya dalam keadaan apapun. Menghela nafas. Baiklah, nenek ingat. Menghela nafas. Hotel keluarga paman saya. Bisnis selalu sangat baik. Mengapa tidak ada seorang pun sekarang? Hei, paman. Mengapa hotel ini tidak buka? Menghela nafas. Melihat benda-benda itu, mereka sudah tertutup debu. Apakah sesuatu terjadi? Menghela nafas. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Anda masuk bersama saya dulu. Bos Li. Hotel Anda tidak berhenti buka. Apakah karena dia? Menghela nafas. Ini putraku, Liu. Namun, bagaimana wanita muda ini tahu? Itu karena dia. Paman, ini yang saya undang sebelumnya. Master metafisika perusahaan, Nona Lin. Orang di sebelahnya adalah neneknya. Kali ini, dia keluar untuk menjernihkan pikirannya. Jika sepupu saya benar-benar memiliki beberapa masalah mencari Nona Lin, itu benar. Anda adalah seorang master. Hang. Mari kita bicarakan dulu. Apa yang terjadi? Menghela nafas.
Ini putraku, Liu. Saya kembali dari luar sebulan yang lalu. Begitu Anda masuk, Anda memanggil bahwa itu dingin. Ini ditutupi dengan selimut. Kapas Zoroaster juga tidak berfungsi. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Diperiksa lagi dan lagi. Apa yang ada dengan Tegun? Tidak ada yang menemukan apapun. Itu akan menjadi satu hal. Kemudian, hal-hal menjadi semakin aneh dan aneh. Orang-orang yang menginap di hotel bereaksi saja. Listrik padam segera setelah malam tiba. Suara tetesan air yang menetes. Kami akan menerimanya. Semua pipa air di hotel, semua dicentang. Tidak masalah sama sekali. Kemudian, mereka mengatakan feng shui itu buruk. Para tamu semua telah pergi. Bisnis hotel ini anjlok begitu banyak. Bos Li, putra Anda dikirim ke rumah sakit. Tidak dapat mengetahuinya selama inspeksi. Karena ini bukan penyakit. Apa itu? Baik. Mungkinkah itu benar-benar karena hal yang aneh? Penipuan. Mungkinkah apakah ada sesuatu yang aneh di Tuan Lin? Kamu harus menyelamatkan anakku. Saya bersedia mengeluarkannya. Hotel kami adalah setengahnya. Penghasilan adalah untuk Anda. Saya hanya memiliki satu putra ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan trik itu merugikan dia. Jangan khawatir, Bos Li. Sekarang saya tahu situasi Anda. Itu pasti tidak akan terjadi. Berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Oh sayang. Apa sebenarnya ini? Tunggu sebentar. Itu sembuh dengan cepat. Xiao Yu. Menguasai. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dia akan segera baik-baik saja. Ayah. Ada apa denganku? Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Apakah sudah baik-baik saja? Dia belum sepenuhnya sembuh. Belum sembuh. Belum sembuh. Di dalam 3 jiwa dan 7 rohnya, ada roh. Dia ditahan oleh makhluk aneh itu. Itu sebabnya dia merasa kedinginan. Faktanya, Anda secara bertahap akan kehilangan kewarasan Anda. Benar saja, itu masih ada. Ini adalah rambut roh air. Saya terjerat oleh roh air. Beberapa bulan yang lalu, saya pergi ke tepi laut bersama teman saya. Saya ketakutan pada saat itu, berjuang dengan liar. Tiba-tiba, dia melepaskannya. Saya pikir itu adalah tanaman air. Tanpa diduga, itu adalah rambut roh air. Saya ketakutan pada saat itu. Saya segera membuangnya. Ketika saya sampai di rumah untuk memeriksa, itu muncul di saku saya lagi. Itu benar. Anda melanggarkannya. Bukan tanaman air. Itu adalah rambut roh air. Ini menggunakan helai rambut ini. Itu memegang jejak tubuh spiritual Anda. Itu sebabnya Anda merasa kedinginan. Itu sebabnya saya merasakannya. Energi menempel pada tubuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi mencari roh air itu? Menghela nafas. Cucu perempuan. Anda sebaiknya berhati-hati. Hang. Jangan khawatir, ada roh air. Itu mudah ditangani. Hang. Oh sayang. Sepertinya, ini trik air. Ini dia. Itu benar-benar datang. Iya. Itu dia. Itu benar-benar dia. Menguasai. Anda harus membawanya masuk. Cucu perempuan, hati-hati. Kaulah yang mengganggu mimpiku yang manis. Mimpi indah. Cepat dan mulai. Serahkan roh yang ditelan. Jika tidak, saya akan beritahu Anda nanti. Tidak ada kesempatan untuk bermimpi. Hanya seorang gadis kecil. Tahukah Anda sudah berapa tahun saya berada di sini? Dan Anda masih berani berbicara dengan begitu berani di sini. Bersiaplah untuk mati. Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah akan menyerahkan roh Liu atau tidak? Tuan, selamatkan hidupku. Saya akan berteman. Saya akan berteman. Mencari master yang hebat. Beri aku jalan keluar. Saya akan segera bereinkarnasi. Hati-hati. Membawa kehancuran sendiri. Tidak mungkin.
Bagaimana Anda bisa memilikinya? Harta pelindung semacam ini. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menggunakannya. Sekarang aku akan membunuhmu. Ketika jiwamu tersebar, semangat Liu secara alami, itu kembali. Dan seterusnya, kamu tidak bisa membunuhku. Apalagi yang harus Anda perdebatkan? Saya tidak berbohong kepada Anda. Liu digunakan untuk tanggal dan waktu lahirnya. Pengorbanan yang dipersembahkan kepadaku. Jika kita tidak melanggar kontrak pengorbanan ini terlebih dahulu. Bahkan jika kamu memukulku berkeping-keping, dia juga akan menarik roh air lainnya. Atau menghadapi kemalangan. Persembahkan korban. Siapa yang mengorbankan putra saya? Berbicara. Itu adalah harinya. Teman yang membawanya. Dia diam-diam mengambilnya. Itu ditulis dengan tanggal dan waktu lahir Liu. Catatan itu. Dia melemparkannya ke sungai. Aku dengan mudah melahap bentuk rohnya. Younan. Dia melakukannya. Dia adalah sahabatku. Kalian semua kembali dulu. Adapun Anda, Liu, ikutlah denganku. Sepertinya saya ingin menyelesaikan masalah ini. Aku harus pergi menemukannya. Korbankan teman baik Anda. Mari kita bicara dengan baik. Hang. Hahaha. Bro, saya sangat beruntung akhir-akhir ini. Kemarin, saya membeli tiket lotre. Tebak apa? Dia memenangkan lebih dari 1 juta yuan. Hahaha. Jangan khawatir, aku pasti akan menraktirmu makan ketika aku punya waktu. Kita semua adalah teman. Mungkin, dalam beberapa hari, saya masih bisa memenangkan yang lebih besar. Hahaha. Bukankah Liu juga temanmu? Anda mengorbankan dia untuk menukar dengan keberuntungan. Tapi mereka tidak menahan diri sama sekali. Liu, apa yang membawa Anda ke sini? Wanita muda ini, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Pengorbanan apa? Saya tidak tahu. Younan. Aku selalu memikirkanmu juga. Teman terbaik saya. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Saya tidak. Jangan dengarkan orang luar ini berbicara omong kosong di sini. Jelas membawa kontrak. Masih keras kepala. Itu hanya keras kepala. Hai. Apa? Semua saham yang saya beli turun. Mereka kehilangan lebih dari 2 juta yuan. Tidak. Tidak mungkin. Saya sangat beruntung. Menggunakan ilmu hitam untuk mencuri kekayaan orang lain, dan pasti akan menderita reaksi keras. Itulah yang Anda sebut demikian, dan membawa kemalangan pada diri sendiri, dan tidak bisa bertahan hidup. Kontrak pengorbanan telah dilanggar. Sekarang Anda harus menyerahkan tubuh rohani Anda. Mungkin dia pergi bereinkarnasi. Sehelai rambut ini sebenarnya menjadi tanda kontrak. Pegang. Anda dapat membuat kontrak dengan orang lain. Hubungan apapun setelah didirikan, maka Anda tidak akan pernah bisa mengkhianati mereka. Wah. Jika Anda menjual ini, itu pasti sangat populer. Masalah itu diselesaikan. Mari kita kembali. Mereka masih menunggu di hotel. Hang. Masalah ini telah diselesaikan. Kamu benar-benar dari keluarga Li kami. Penyelamat. Itu setengah dari pendapatan hotel saya. Pastikan untuk menerimanya. Bos Li. Ini. Tuan Lin, jika Anda tidak menerimanya, saya benar-benar merasa bersalah. Selain itu, Anda dan nenek Anda selama ada waktu tiba di hotel kami, semua gratis, selalu diterima. Ya, Nona Lin, setuju saja. Mulai sekarang, saya akan sering membawa nenek untuk bermain. Udara di sini bagus, pemandangannya juga indah. Terima kasih semua. Perjalanan ini, dia tidak hanya mendapatkan harta karun lain, dan itu membuat nenek sangat bahagia. Perjalanan ini hanya untuk bersantai. Anda telah datang ke tempat yang tepat. Sudah 2 hari sejak saya kembali dari hotel. Yongti Naga dan Phoenix ini tidak pernah ada pembeli yang cocok. Mari kita simpan untuk saat ini.
Xiaoi, membuka pintu. Nona Lin, apakah kamu masih ingat aku? Saya Jiang Zheng. Sebelumnya, saya membantu Anda dengan proses cermin dan manik-manik. Tentu saja saya ingat. Ini dia. Oh, ini teman saya Wang Qiang. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Kali ini, kunjungan. Ada hal penting yang harus dicari. Duduk dan bicara. Jelaskan perlahan dan jelas. Begitulah Miss Lin. Saya mendengar Jiang Zheng berkata, Anda adalah ahli metafisika. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda mengenai situasi saudara perempuan saya. Dia sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Sudah 2 bulan. Namun, saya sering memimpikannya akhir-akhir ini. Memimpikan dia menangis. Apa yang dia katakan? Saya tidak ingin menikah. Tapi saudara perempuan saya belum menikah. Dia memiliki pasangan yang bertunangan. Mereka masih jauh dari menikah. Dia selalu mengatakan dia tidak ingin menikah. Sepertinya ditemukan di bawah ini. Kabar buruk apa? Hanya mengandalkan impian Anda. Itu tidak dapat mengembalikan kebenaran. Saya ingin melihatnya. Maksudmu? Anda tidur di sini. Aku akan tetap tepat di sampingmu. Lihat tanganku. Ini dia. Saudara laki-laki, saya tidak ingin menikah. Saya tidak ingin menikahinya. Mereka mengunci saya di satu tempat, di ruangan yang gelap dan dingin. Ada seorang pria mengetuk pintu di luar. Saya bisa merasakannya. Dia akan masuk. Saya sangat takut. Seperti yang diharapkan. Bulan demi bulan. Itu benar-benar Anda, Tuan Lin. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Pria yang disebutkan saudara perempuan saya. Siapa itu? Adikmu. Seseorang telah membentuk aliansi pernikahan rahasia. Pria itu adalah tunangannya. Kerabat intim. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang melakukan hal semacam itu. Siapa sebenarnya itu? Setelah saudara perempuan saya meninggal, namun masih belum ada kedamaian. Tuan Lin, silahkan. Kamu harus menyelamatkan adikku. Jangan biarkan dia mati setelah dia meninggal, namun masih belum ada kedamaian. Saya bersedia membayar jumlah berapapun. Tuan Lin. Hubungan intim semacam ini, bisakah itu dilepaskan sekarang? Tidak ada waktu untuk melacak sumbernya. Kekerabatan rahasia ini harus diputus terlebih dahulu. Jika tidak, setelah ini selesai, adikmu, maka Anda benar-benar tidak bisa melampaui. Wang Qiang, ikuti saya. Kami mengikuti garis merah ini. Cari. Baiklah. Di mana dia? Menghela nafas. Siapa Anda? Dari mana Anda berasal? Keluar dari sini. Jika tidak, Anda seharusnya memanggil polisi. Tidak heran Wang Yuewe mengatakan itu. Pria itu, dia masih tidak bisa memasuki kamar pengantin. Ternyata umur yang belum penuh, belum sepenuhnya mati. Ini Anda. Mengatur aliansi pernikahan secara paksa dengan saudara perempuan saya. Apakah Anda bahkan manusia? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Anakku. Anak saya hampir mati. Anda masih membuat keributan di sini. Tersesat. Keluar dari sini dengan cepat. Tindakan merusak seperti itu. Bagaimana Anda berhasil melakukannya? Wang Yuewe dan kamu adalah orang asing bagiku. Bagaimana Anda bisa tahu siapa Anda? Tanggal dan waktu lahirnya. Bazi apa? Bazi apa? Itu sama sekali tidak benar. Iya, tidak. Cepat dan pergi. Anda tidak mengaku dengan jujur. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Putra Anda mendekati akhir hidupnya. Energi Yin berada di puncaknya dan berada di bawah kendali saya. Putra. Sangat menyakitkan. Tidak, Guru. Saya salah. Kami mengatakan, kita semua mengatakan, menghela nafas itu diberikan oleh seorang master. Dia bilang untuk menggunakan bazi ini. Atur aliansi pernikahan untuk putra saya. Anak saya ada di bawah, memiliki istri. Tuan apa? Siapa namanya? Menghela nafas. Itu saat itu. Untuk keluarga Anda, Wong Xin, yang menangani pemakaman. Keluarga saya pernah ada di sini. Untuk saudara perempuan saya, mengadakan pemakaman terbaik. Saya secara khusus mengundang orang ini. Master Feng Shui terkenal jauh dan luas. Tanpa diduga. Ternyata dialah yang menyakiti adikku. Keluarga Wang kami telah memperlakukannya dengan baik. Wong Xin ini, mereka benar-benar menggunakan saudara perempuan saya 8 kakak dan dikeluarkan dari pernikahan kerabat Yin. Mereka lebih buruk dari babi dan anjing. Tuan Lin, tolong potong dulu. Kerabat berbahaya ini, selamatkan adikku. Jangan khawatir. Ah, anakku.
Kerabat rahasia telah diputus, tetapi memaksa membentuk pernikahan dan terputus secara paksa lagi. Anda perlu segera mempersiapkan diri. Sejumlah besar uang roh dan uang kertas. 3 hewan kurban sebagai upeti. Pertobatan yang tulus. Harap jujur. Seorang master dengan jalur latihan kultivasi. Pastikan untuk mengirim tubuh roh Wang Yuewe dengan benar, sehingga dia bisa terlahir kembali dengan lancar. Jika tidak, energiin pada putra Anda. Ini akan menarik lebih banyak monster. Ayo makan dia. Saya akan menanganinya sekarang. Saya akan mempersiapkan sekarang. Menguasai. Saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Tuan Lin. Wong Xin mengenakan udara suci di balik layar, tapi mereka melakukannya. Perbuatan keji seperti itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah terluka. Tolong, Anda harus melakukannya. Ungkap sifat aslinya. Jangan biarkan dia lolos lagi. Rajaku kuat. Bersedia meletakkannya di pusat kota. Sebuah toko. Sebagai tanda terima kasih. Pria seperti ini. Itu tidak dapat disimpan. Saya pergi untuk membawanya. Mungkin, Anda juga bisa mendapatkan harta karun lainnya. Hahaha. Pesanan dari bulan lalu. Dia membantu bos Hao memindahkan kuburan leluhurnya. Dia dengan mudah mendapatkan hampir 200. Menghela nafas. Profesi ini. Itu semua tergantung dari mulut ke mulut. Dan sedikit kekuatan ilahi. Hahaha. Menguasai. Saya 2 bulan yang lalu. Silakan atur pemakaman. Pacar Wang Yuewe. Bolehkah saya bertanya apakah Anda tidak keberatan? Yuewe ada di bawah. Bagaimana kabarmu? Beberapa hari terakhir ini, saya terus memimpikan dia menangis. Dia merasa benar-benar tidak nyaman. Nona Wang diberkati dengan keberuntungan yang mendalam. Saya sudah mengurusnya. Tentu saja, bukan apa-apa. Wong Xin. Li Rui, kamu pacar adikku. Perhatikan baik-baik, ini pria itu. Dia mengambil bagian kelahiran saudara perempuan saya, tapi di belakang punggungnya dijual ke keluarga Fang yang berada di ambang kematian. Putranya membentuk pernikahan rahasia Yuewe karena ini. Hanya dengan begitu tidak ada perdamaian. Menangis setiap hari. Apa? Kerabat intim. Kerabat intim. Wang Qiang, saya pikir Anda kehilangan saudara perempuan Anda. Apakah Anda gila? Hanya master sejati dengan kekuatan supernatural yang benar-benar master. Itu dia. Dia melihatnya sekilas. Yuewe dicocokkan dengan kerabat rahasia. Dialah yang memotongnya sendiri. Benang merah yang berbahaya itu. Wong Xin. Anda berani melakukannya, tidak berani menerimanya? Menguasai. Beri saya penjelasan. 8 karakter Yuewe, kecuali Anda dan saya, dan keluarganya. Orang luar tidak pernah tahu. Ternyata itu adalah musang yang telah menjadi roh. Seorang gadis pirang. Dan Anda berani berpura-pura menjadi master di sini dan menyebarkan desas-desus palsu untuk membingungkan massa. Aku melihat dahimu gelap. Energi iblis berputar-putar di sekelilingnya. Kebajikan tersembunyi sangat habis. Lihat Anda. Bahkan kulit musang itu. Anda bahkan mungkin tidak bisa memakainya lagi. Musang kuning. Bagaimana Anda tahu? Dunia ini. Ada beberapa yang disebut master. Ini semua tentang tipu daya dan penipuan. Hanya mencari nafkah. Gadis ini adalah yang pertama memperhatikan tubuh asli saya. Saya, Huang Batian, telah berada dalam bentuk manusia selama 80 tahun. Dia benar-benar bertemu dengan lawan yang tangguh. Wong Xin. Anda bertindak seperti ini. Apakah Anda tidak takut dikirim oleh surga? Kamu hanya seorang gadis. Kamu masih berani membiarkanku menderita dari surga. Orang bodoh berbicara tentang mimpi. Hahaha. Itulah yang saya maksud. Anda mengakuinya. Anda diam-diam menjual kembali 8 karakter. Dia terlibat dalam rencana kerabatnya yang menyakiti orang lain. Jadi bagaimana jika Anda, HMPH, setan kecil yang baru saja mati. Dia pergi ke dunia bawah dan mungkin tidak mungkin untuk bereinkarnasi. Aku, seorang laki tua, telah memanfaatkan sepenuhnya segala sesuatu. Mengapa tidak menukarnya dengan uang? HMPH. HMPH, trik kecil. Ekor. Saya bekerja sangat keras. Dia berkultivasi selama 80 tahun. Dipukul oleh seseorang seperti ini. Gadis berambut kuning. Pertarungan itu mengungkapkan warna aslinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku akan berusaha sekuat tenaga bersamamu. Keras kepala dan tidak responsif. Mencoba menjalankan. Sekarang sudah terlambat. Tuan, selamatkan hidupku. Menguasai. Tuan, selamatkan hidupku. Yang lebih muda buta. Keinginan kecil yang harus dibuat. Semua uang yang telah dia simpan. Aku akan memberimu setengahnya. Oh tidak, semua untuk Anda. Semua untuk Anda. Yang saya minta adalah Anda akan meninggalkan saya jalan keluar. Beri yang lebih muda jalan keluar. Bagaimana saya bisa bersama Anda? Orang seperti itu yang mengabaikan etika manusia. Dan bercampur dengan arus dan kerusakan yang sama. Musang ini. Meskipun dia melakukan banyak kejahatan, tapi 80 tahun kultivasi itu memang nyata. Kulit yang tertinggal. Itu dapat dianggap sebagai satu item. Alat yang hebat untuk melindungi rumah dan menangkal kejahatan. Tuan Lin. Terima kasih telah membalas dendam adikku. Biarkan dia beristirahat dengan damai. Kebaikanmu. Aku, Wang Qiang, tidak akan pernah melupakannya. Rumah di pusat kota. Setelah saya kembali, segera transfer kepemilikan kepada Anda. Menyedihkan seperti bulan dan bulan. Dia tidak melindunginya dengan baik sebelum dia masih hidup. Setelah kematian, dia dikenakan hukuman yang begitu besar. Dia dan saya akan menghabiskan seluruh hidup kami. Ikatan antara suami dan istri telah berakhir. Saya tidak tahu apa kehidupan selanjutnya. Apakah dia masih mau menikah denganku?
Kehidupan selanjutnya dikatakan halus. Namun, saya punya harta karun di sini. Pegang. Anda dapat membuat kontrak dengan orang yang Anda sayangi dan tiba-tiba membentuk ikatan. Jangan pernah mengkhianati mereka jika Anda tulus. Tersedia. Kepada Nona Wang, menghubungkan ikatan 2 masa pakai. Benarkah? Guru Lin Lin, saya akan menyediakan 30 juta. Ini adalah simpul konseptis. Pastikan untuk menjualnya kepada saya. Tolong, saya mohon kepada Anda. Saya ingin bersama Yue Wei. Tolong, saya mohon kepada Anda. Saya ingin bersama Yue Wei. Bulan demi bulan. Bulan demi bulan. Li Rui. Bulan demi bulan. Nona Wang. Tuan Li ini. Aku ingin menikahimu seumur hidup lagi. Apakah Anda bersedia? Hang, saya bersedia. Terima kasih, Guru. Anda harus bisa merasakannya. Eksistensi bersama, benang merah ini, itu dapat menjamin nasib Anda di kehidupan selanjutnya. Tuannya benar-benar sesuai dengan namanya, untuk memiliki harta seperti itu. Menghela nafas, menguasai. Saya belum menambahkan informasi kontak Anda. Kembali, saya masih harus mengelolanya. Toko pusat kota, saya mentransfernya kepada Anda. Nona Lin, seseorang datang ke rumah Anda mencari Anda. Dia bilang ingin membeli sesuatu. Baiklah, saya akan kembali sekarang. Tuan Lin telah kembali. Kakak Wang tua. Tidak seburuk itu, Hang. Ini dia. Oh benar. Nona Lin, ini teman saya Liu Qianqian. Saya tidak menyangka dia datang ke sini hari ini. Dia masih dari kota kami dan beberapa selebriti internet terkenal. Halo, Tuan Lin. Nona Liu, kali ini, itu karena ini. Kami berada di industri streaming langsung. Dia harus begadang setiap hari. Kadang-kadang dia bahkan pergi bersosialisasi. Wajahku semakin buruk. Saya mendengar dari Tuan Muda Jiang, Anda memiliki sisi itu bisa menjadi cermin yang terlihat lebih muda. Tidak tahu, bisakah Anda melakukannya? Jual padaku. Cermin itu sekarang telah dijual. Tapi saya masih memiliki beberapa di tangan. Harta karun yang dapat melindungi dan mengamankan rumah. Lihat. Baik. Dalam hal ini, saya datang terlambat. Maka saya hanya bisa menggunakannya sebentar. Ini adalah trik lama dari kampung halaman saya. Nona Lin, selamat tinggal, Tuan Muda Jiang. Kemudian saya akan pergi dulu. Hang. Metode rakyat. Pelukis abadi ada di atas. Wanita yang setia itu mempersembahkan kuas merah-merah tua. Saya hanya meminta Anda untuk membantu saya menggambar kulit yang bagus. Saya dapat menyetujui kondisi apapun. Wajahku benar-benar bisa. Kelihatannya sangat bagus. Lukisan abadi telah terwujud. Lukisan abadi telah terwujud. Sekarang, saya pasti bisa menjadi salah satu selebriti internet wanita terpanas. Saya memikirkannya. Kulit ini. Atau Anda membawanya pulang. Pemrosesan tidak lebih baik. Baiklah. Kemudian saya akan segera menemukan seseorang untuk menanganinya. Hang. Menghela nafas. Orang yang datang menemuimu beberapa hari yang lalu. Selebriti internet kecil Liu Qianqian telah mulai streaming. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Keadaannya mengapa terlihat lebih baik dari sebelumnya dan itu harus indah. Jumlah orang dalam siaran langsung lebih dari 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Sepertinya dia berbicara tentang metode pedesaan. Ini benar-benar berhasil. Tidak, itu salah. Terima kasih, Tuan Wang, untuk karnaval. Dia sedang terjerat oleh roh aneh. Dia terjerat oleh kekuatan licik. Tapi dalam kondisinya saat ini, sepertinya juga tidak seperti itu. Terjalin oleh kelicikan. Bukankah itu semua seharusnya? Wajahnya sangat pucat. Apakah Ling Mi berkinerja buruk? Luar dan inklusif. Hal aneh itu untuk menggambarkan masa depannya. Esensi dan energi adalah harganya. Dengan imbalan momen kemuliaan yang singkat. Dalam 3 hari, dia pasti akan datang untuk menemukanku. 3 hari. Baiklah. Kemudian saya akan menunggu dan melihat. Tuan Lin. Kulit ini. Saya akan mengambilnya kembali dulu. Biarkan pengrajin berpengalaman menanganinya. Baiklah. Tokoh. Saya akan pergi dulu.
Oh, maaf. Menghela nafas. Nona Liu. Heh. Tuan Muda Jiang, Anda harus datang mencari Tuan Lin juga. Iya. Iya. Tuan Lin bahkan menyebutkanmu. Anda akan mencarinya. Tuan Lin? Hang. Tuan Lin benar-benar luar biasa. Berbicara tentang 3 hari, sudah kurang dari 3 jam. Masuk. Duduk. Nona Lin. Sepertinya tidak seperti itu sama sekali. Tidak penasaran mengapa saya datang. Saya bilang begitu, dalam 3 hari, Anda pasti akan datang mencari saya. Menguasai. Tolong, selamatkan saya. Lihat tanganku. Bagaimana Anda menempatkan diri Anda di dalamnya berakhir seperti ini? Kelelahan dan kelelahan. Saya menggunakan metode lama dari kampung halaman saya dan ditunjuk sebagai Immortal of Painting. Hasil awalnya sangat bagus. Saya hanya membungkuk setiap hari. Saya hanya ingin tetap tampan ini. Namun, tapi sudah 3 hari, setiap saat. Setelah berakhir, saya akan menua jauh lebih cepat. Setelah siaran hari ini, saya menemukan diri saya. Dia menjadi wanita tua. Tuan Lin. Saya tidak berusaha untuk menjadi seperti dulu. Penampilan cantik. Saya hanya ingin kembali ke diri saya yang biasa. Tolong, selamatkan saya. Pelukis abadi. Apakah Anda membawa lukisan itu? Bawa. Tepat di dalam tas. Menghela nafas. Bagaimana dengan lukisannya? Tidak mungkin. Saya selalu menyimpannya di tas saya. Saya baru saja pergi dengan Tuan Muda Jiang. Dia menabraknya. Mungkinkah? Menghela nafas. Oh. Pertama, Tuan Lin, keluarkan musang kuning itu. Mari kita lihat cara mendesainnya. Menghela nafas. Mengapa ada lukisan di sini? Saya ingat barusan kembali dari master. Tidak ada lukisan ini. Aneh. Mengapa ini terlihat seperti orang yang baru saja dicat? Itu bergerak sedikit. Tuan Muda. Lihat. Apakah saya cantik? Apakah Anda ingin memiliki foto seperti ini? Kulit sempurna. Saya bisa melukis untuk Anda. Ada penipuan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya harus menemukan Tuan Lin. Tuan Lin. Ketika aku baru saja kembali dari rumahmu, lukisan lain muncul di tas. Ada sesuatu yang aneh dalam lukisan itu. Jangan terburu-buru. Nona Liu dan saya sekarang juga mencari lukisan itu. Mari kita bahas sekarang. Tuan Lin, Anda akhirnya berhasil. Hantu wanita dalam lukisan itu. Kamu baru saja menggodaku. Untungnya, ada seorang master mutiara pengusir kejahatan yang Anda jual sebelumnya. Itu saja. Ini adalah lukisan yang saya lemparkan. Anda benar-benar bisa langsung menyakiti jiwaku. Hahaha. Menyerap bubuk vulgar ini. Apa artinya? Anda begitu kuat dengan kekuatan spiritual. Memakannya adalah pilihan yang paling bergizi. Tidak terlalu terampil. Nada suaranya cukup keras. Kemudian saya akan menunjukkan apa yang saya inginkan. Saya mengesankan. Tuan Lin. Lukisan. Ada orang tambahan dalam lukisan itu. Tuan Lin tersedot olehnya. Di dunia dalam lukisan saya adalah tuannya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, mereka hanya bisa menyerah. Oh, benarkah? Menemukan Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa melihat saya? Anda mengatakan, Anda telah menjadi satu dengan lukisan itu. Jadi di mana saya bermain, aku memukulmu. Berhenti. Hentikan. Saya mengakui kekalahan. Aku akan membiarkanmu keluar. Tuan Lin, Anda kembali. Tuan Lin, Anda kembali. Wanita itu aneh. Apakah kamu sudah membunuhku? Itu pasti. Tuan Lin sangat kuat. Hantu itu pasti telah dibunuh. Saya merasa seperti sekarang. Sekarang hampir sembuh. Ayo cepat. Bagaimana Anda tahu? Dia sudah mati.
Di sini. Bukankah ada kulit yang dicat siap pakai? Saya mohon kepada Anda, Guru, untuk menyelamatkan hidup saya. Aku bisa melukis kulitmu. Saya tidak akan berani lagi. Anda mengeksploitasi keserakahan di hati orang-orang, menarik energi vital makhluk hidup, daripada membiarkan Anda menyakiti orang lain lagi. Mengapa tidak menjadikan Anda salah satu harta saya? Saya. Ada apa denganku? Anda sudah bangun, Tuan Lin. Dia sudah melenyapkan monster kulit dicat. Lihatlah. Wajahmu juga telah dipulihkan. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin, karena telah menyelamatkan hidup saya. Kartu ini berisi semua tabungan saya. 2 juta. Kali ini, saya belajar pelajaran besar. Terima kasih, Tuan Lin. Penampilan hanyalah fasa. Ketenangan pikiran sangat mendasar. Anda telah kehilangan energi beberapa hari terakhir ini. Kembali dan istirahat dengan baik selama beberapa hari. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih semua. Baik, saya akan kembali dulu. Baiklah. Tanpa diduga, trik yang dicat ini dihapus. Lukisan itu benar-benar membuahkan hasil. Harta karun yang dapat memenjarakan entitas jahat. Namun, lukisan ini karena duel sihir kami baru-baru ini ada sedikit kerusakan. Anda harus mengambilnya dan memperbaikinya bersama. Baiklah. Baiklah, Tuan Lin. Kemudian aku akan kembali dan menyembunyikan musang itu. Dan lukisan ini, saya akan mengirimkannya kepada Anda juga. Baiklah. Saya akan pergi sekarang. Baiklah. Baru 2 hari, itu sudah diproses. Nona Lin. Saya di sini kali ini karena saya membutuhkan bantuan Anda. Paman ketua saya memiliki lokasi konstruksi di bawah komandonya. Hal-hal aneh telah terjadi akhir-akhir ini. Dia sendiri jatuh dari tangga. Patah satu kaki. Itulah yang mereka katakan. Dia didorong oleh seorang anak kecil. Tapi dalam keluarga kami, tidak ada anak sama sekali. Saya meragukannya. Apakah itu hanya berantakan? Kedengarannya seperti itu. Saya kebetulan memiliki seseorang yang memprosesnya. Harta karun yang menjaga rumah. Mungkin mereka masih bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menjualnya. Kemudian pergi ke tempat pamanmu dulu. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Sisanya akan dibahas nanti. Baiklah. Saudara Li, penyakit Anda ini. Proyek Chengxi mungkin adalah kasus. Keluargawan kami adalah milikmu. Saya tidak akan menahan diri. Ayo pergi. Oke. Orang itu adalah perusahaan saingan perusahaan paman saya. Selama bertahun-tahun, dia telah melawan paman saya selama ini. Kali ini, mereka mungkin akan sangat gembira. Menghela nafas. Lupakan saja, jangan khawatir tentang dia untuk saat ini. Nona Lin, bisakah Anda membantu paman saya melihatnya terlebih dahulu? Di sana, benar-benar ada sedikit sidik jari hantu. Energi dalam dan berat. Kebencian itu mendalam. Sidik jari setan kecil. Nona Lin, maksudmu? Pamanmu memang didorong ke bawah oleh Xiao Gui. Lihatlah seberapa kuat energiin. Trik kecil itu mungkin untuknya. Kebencian. Kebencian. Saya, Li Changjiang, menganggap diri saya cukup lurus dalam perilaku saya. Terutama untuk anak-anak tersebut. Saya juga menyumbang ke panti asuhan Haofan. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman, pikirkan baik-baik. Apakah ada yang, meskipun tidak sengaja, maaf, anak yang mana? Terutama mereka yang tidak lagi hidup. Tidak. Sama sekali tidak. Saya membantu anak-anak itu. Semua untuk kebaikan mereka sendiri. Bagaimana saya bisa menyakiti mereka? Xiaomi, Tuan Lin, Anda harus mempercayai saya. Berdebat tidak ada gunanya. Penipu kecil itu terobsesi dengan Anda. Kali ini dia gagal. Itu pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Sudah terlambat. Saya pasti akan datang lagi. Mengapa? Mengapa kamu ingin membunuhku? Mengapa kamu ingin membunuhku? Berikan aku kembali hidupmu. Ah, penipuan. Ah, triknya akan datang. Musik. Lele.
Anda adalah Lele, anak yang saya sponsori. Bagaimana Anda pergi? Bagaimana akhirnya seperti ini? Berikan aku kembali hidupmu. Tuan Lin, selamatkan aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Tinggalkan dia. Tanyakan Sungai dengan hati-hati. Bukankah semuanya jelas? Nona Lin, harta Anda benar-benar menakjubkan. Bahkan Gui bisa dibawa masuk. Sekarang, Anda dapat bertanya kepada anak ini dengan hati-hati. Apa yang sedang terjadi? Anak-anak, bisakah Anda memberitahu saya mengapa itu dikonfirmasi? Paman inilah yang menghancurkanmu. Setelah saya mati, Pusing dan linglung. Namun, senjata pembunuh yang membunuhku ada di sini. Itu pasti dia. Itu membunuhku. Senjata mematikan. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa menyakiti anak ini? Bagaimana dengan ini, Lele? Bawa aku untuk menemukan senjata pembunuh. Aku bisa membiarkanmu keluar untuk saat ini. Tapi Anda tidak bisa melarikan diri dengan sembrono dan tidak dapat menyakiti siapapun. Apakah Anda mengerti? Hang. Dia pergi ke halaman. Ayo cepat ikuti. Itu saja. Ah, ya Tuhan. Mengapa ada begitu banyak darah ini? Bagaimana ini bisa terjadi di halaman saya? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Lele, Anda dapat memberitahu saudara perempuan Anda. Apakah Anda ingat bagaimana Anda meninggal? Anda dapat memberitahu saudara perempuan Anda. Apakah sesuatu terjadi hari itu? Saya tidak ingat. Kepalaku sangat sakit. Saya hanya ingat. Seseorang memukul kepalaku. Gunakan itu. Ada sesuatu di mahkotanya. Dua. Paku kelahiran kembali. Ini adalah kuku Wangsheng yang legendaris. Apa itu? Itu diturunkan. Beberapa kontraktor dengan niat yang tidak bermoral dan majelis mempekerjakan anak laki-laki atau gadis sebagai pengorbanan untuk taruhan mentah. Dikubur di pondasi lokasi konstruksi. Semoga proyek berjalan lancar. Tepat di atas kepala mereka. Menggerakkan kuku ini untuk kelahiran kembali. Itu semua untuk mereka. Tidak dapat mengingat penyebab kematian. Untuk menghindari menyimpan dendam dan membalas dendam. Mungkinkah Lele adalah persembahan pengorbanan? Saya ingat sekarang. Seseorang memegang sekop. Pukul kepalaku. Bagian atas kepala saya sangat sakit. Ada juga bau bumi di sekelilingnya. Bos Li. Masalah ini. Apakah Anda ragu? Jelas bukan saya. Saya Li Changjiang. Aku berani bersumpah demi surga. Tindakan yang keji dan tidak memuaskan. Masalah memotong keturunan. Saya pernah mendengarnya. Tapi tidak peduli seberapa sulit proyek itu. Saya juga tidak akan melakukannya. Lele. Apakah Anda masih ingat di mana Anda dimakamkan? Saya ingat. Ada banyak di sana. Rumah besar yang belum dibangun dengan baik. 2. Bawa kami ke sana. Ini adalah tanah di sebelah barat kota. Dia adalah musuh bebuyutanku. Proyek yang dikelola oleh Wan Hong. Apakah sulit atau tidak? Itu adalah Wan Hong. Itu menyebabkan kematian Lele. SAH. Seseorang datang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ambillah. Terima kasih, Bos Wan. Mulai sekarang, lokasi konstruksi ini pasti lancar berlayar. Iya. Berkat perlawanan Anda, mereka bahkan secara khusus menyiapkan kuku Wangsheng. Jika benar-benar ada jiwa hantu, kemudian dia tidak akan mengingat apapun. HMPH. Bahkan jika Anda ingat, tidak apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah senjata mematikan. Saya melemparkan semuanya ke sana. Musuh ada di rumah. Bos Wan, Anda benar. Jangan tanyakan apa yang tidak boleh Anda tanyakan. Ayo pergi. Wan Hong, itu, binatang ini, dia benar-benar bisa melakukannya. Tuan Lin, mengapa barusan? Jangan biarkan aku keluar dan mengeksposnya. Binatang itu, mereka bahkan bukan manusia. Ya, Tuan Lin. Dia baru saja mengakuinya sendiri, mengeksposnya secara langsung. Terlalu mudah baginya, karena dia mempercayainya. Menggunakan paku kelahiran kembali dapat menekan roh yang salah. Kemudian biarkan dia mencicipi dosa yang telah diciptakannya dengan tangannya sendiri. Rasa serangan balik. Lele. Apakah Anda ingin membalas dendam? Hang. Bagian kota barat yang menguntungkan ini. Akhirnya, itu ada di tangan saya dan pengembangan lainnya selesai. Saya melihatnya sebagai Li Changjiang. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Orang terkaya. HMPH. Cepat atau lambat, itu akan menjadi milik Wan Hong saya. Apakah AC di setel rendah?
Ini Anda. Engkau adalah pengorbanan. Aku kelahiran kembali. Bagaimana mungkin kuku Wang Sheng tidak berguna? Anda tidak. Haruskah saya mengganggu Li Changjiang, Paman? Sangat dingin di bawah tanah. Ayo temani saya. Jangan datang, pergi. Siapa yang menyuruhmu tidak beruntung? Ah, tidak. Penipuan, betapa anehnya. Tidak. Tuan Lin, tolong, selamatkan saya. Tuan Lin, semua orang mengatakan Anda luar biasa. Tolong, selamatkan saya. Ada penipuan, ada monster yang mencoba membunuhku, melakukan segala macam hal buruk, dan semua kebajikan tersembunyi hilang. Anda datang kepada saya. Bukankah itu akan berjalan langsung ke jerat? Apa? Penipuan. Betapa anehnya. Ada penipuan. Ada penipuan. Nona Lin. Itu adalah Wan Hong barusan. Bagaimana dia bisa berakhir seperti itu? Disebut lele. Hanya sedikit pelajaran untuknya. Orang itu diselimuti energi yin. Aula dahi berubah menjadi hitam. Dia tidak akan hidup lama. Melayani Anda dengan benar. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, saya di sini untuk memberitahu Anda. Paman saya sudah menelepon polisi. Polisi dan jurnalis. Tanah di barat kota telah diambil. Penggalian akan segera dimulai. Apakah Anda menginginkannya? Ajak lele untuk melihatnya. Baiklah, ayo pergi. Hang. Baru saja menerima laporan dari polisi. Situs tersebut diduga menggunakan cara ilegal, bahkan mungkin melibatkan itu. Kebiasaan mengejutkan bertarung hidup-hidup. Pekerjaan penggalian saat ini sedang berlangsung. Ini dilakukan di bawah identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Keduanya, dia adalah kaki tangan di balik putaran penumpukan mentah ini. Dan pria ini, dialah yang mulai menggerakkan taruhan mentah. Betapa anehnya. Betapa anehnya. Ada penipuan. Siklus sebab dan akibat tidak dapat dihindari. Surga tidak menghabiskan waktu untuk siapapun. Silakan lihat, pria ini barusan. Dia jatuh sendiri dan tiba-tiba menderita serangan jantung. Sekarang, staf medis perawatan darurat sedang berlangsung. Ini menyimpulkan program. Menghela nafas dan kebajikan tersembunyinya habis. Seorang jahat menjadi dan menggigit. Itu tidak dapat disimpan. Lele, balas dendammu telah dibalas dendam. Terima kasih, saudari. Saya harus bereinkarnasi. Obsesi terselesaikan. Dan kebencian itu sudah memudar. Ini adalah kuku kelahiran kembali. Itu benar-benar menjadi objek keberuntungan di awal proyek. Letakkan di inti. Hanya dengan begitu seseorang dapat memastikan kelancaran kemajuan di satu wilayah dan tidak ada kejahatan yang bisa menyerang. Anak ini hilang dan meninggalkan harta seperti itu. Tuan Lin, kuku kelahiran kembali ini, saya ingin meminta Anda untuk menjualnya kepada saya. Saya akan menggunakannya di jalan yang benar. Ini dapat dianggap sebagai bentuk kenyamanan. Roh lele di surga. Baiklah. Tanpa diduga, bulu musang yang dapat menjaga rumah. Dan itu bisa disimpan. Gulungan kebencian. Tak satu pun dari mereka yang terjual. Sebaliknya, dia menjual kuku Wang Sheng. Menghela nafas. Jika tidak bisa dijual, tidak buruk untuk menyimpannya sebagai barang koleksi saya. Nona Lin, ya, seorang teman saya merayakan ulang tahun seorang kakek. Tidak ada hadiah ulang tahun yang cocok yang dapat ditemukan dimanapun. Orang-orang berharga Anda. Bisakah Anda membiarkannya melihatnya? Tidak masalah. Tidak masalah. Kalian ikut. Itu benar-benar mudah. Saat dia mengatakan tidak ada pelanggan, dia datang berkunjung. Nona Lin, maaf mengganggu Anda hari ini. Halo, Tuan Lin. Nama keluarga saya Zhang. Namanya Zhang Jiayang. Apakah Li Mei seorang teman yang tahu cara lintas generasi? Bagaimana Anda bisa melihatnya? Seperti generasi ayah Li Mei. Oh. Yang ini. Itu adalah bulu musang yang bisa melindungi rumah. Yang ini adalah gulungan yang dapat menyimpan roh yang marah. 2. Lihat, silakan. Jiayang. Hadiah ulang tahun. Lebih baik menjaga harta karun tempat tinggal lebih aman. Menghela nafas. Ini. Saya akan jujur. Saya menduga kakek saya bukan kakek saya. Saya ingin menggunakan lukisan ini. Cobalah dia. Kakek saya, dia. Sebenarnya, dia meninggal sekali. Kakekmu meninggal sekali. Iya. Baru 1 tahun yang lalu, kakek saya sakit parah. Rumah sakit. Mereka semua menerima pemberitahuan kondisi kritis. Kami. Bahkan persiapan untuk pengaturan pemakaman dimulai. Jeda senyap bekukan nip cetak utama. Kakek. Dokter. Perawat. Seseorang, cepat datang. Datang dengan cepat. Oh wow. Itu membuatku takut setengah mati. Itu adalah alarm palsu. Putra, mengapa Anda berbicara omong kosong? Ayah. Anda sudah bangun. Anda, bagaimana rasanya? Dan kemudian apa sesuatu yang terjadi setelahnya? Kemudian saya mulai menemukan. Saya semakin tua dan tua. Bukan hanya saya. Kami semua dalam keluarga. Mereka semua menjadi lebih maju daripada rekan-rekan mereka. Menua jauh lebih cepat. Lihat. Ini adalah tahun kami. Potret keluarga. Dibandingkan dengan sekarang. Kecuali kakek saya. Tidak hanya dia belum tua. Kesehatannya benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik.
penyakit serius sebelumnya, dan entah bagaimana, itu benar-benar sembuh. Ini benar-benar tidak normal. Kakek saya, ada masalah. Tebaannya benar. Kakek Anda benar-benar ada masalah. Tetapi jika dirasuki oleh roh pendendam, lukisan ini mungkin tidak terlalu berguna. Tuan Lin, silahkan. Jika ini terus berlanjut, seluruh keluarga kami, mereka semua lelah dan terbunuh. Seperti ini, saya tidak hanya membeli lukisan ini, saya bersedia memberikan segalanya. Sekarang giliranmu untuk membantuku. Tolong, saya mohon. Menghela nafas. Tidak perlu berlutut. Jika benar-benar tidak berhasil, bantu saya menyebarkan berita lebih banyak. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Perjamuan ulang tahun kakek saya hanya 3 hari kemudian. Surat undangan, ini adalah, tolong Shu. Saya dengan tulus bertanya kepada Anda dan Nona Li. Pastikan untuk datang ketika saatnya tiba. Baiklah, sampai jumpa dalam 3 hari. Energi yang begitu berat. Saya ingin melihat sendiri. Orang aneh macam apa kamu? Energi spiritual yang begitu padat. Jika Anda bisa meminjamnya, bukankah itu akan memperpanjang hidupnya lebih lama? Terima kasih kepada semua teman atas kehadiran Anda. Hari ini, saya senang dengan laki tua itu. Berikan uang ucapan selamat hanya untuk perayaan. Ayah, Anda semakin muda dan muda. Hahaha, ya. Hari ini adalah ulang tahun Anda yang ke-100. Itu harus menjadi perayaan yang menyenangkan. Saya mengambil begitu banyak uang. Ya Tuhan, lihat berapa banyak yang telah saya ambil. Begitu banyak uang. Jangan menyentuhnya. Jangan menyentuhnya. Menyukai uang. Menurut saya, inilah yang Anda gunakan untuk mencuri umur orang lain. Pinjam uang untuk umur panjang. Wanita muda ini, Anda tidak bisa begitu saja mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Hari ini adalah hari ulang tahun saya, hanya untuk keberuntungan. Masih berpura-pura. Oh sayang. Merusak rencana baik saya. Saya ingin Anda membayar dengan hidup Anda. Anda menggunakan uang itu sebelumnya sebagai media untuk menguras nyawa keluarga Zhang. Untuk memperpanjang umur Anda. Saya pikir media sudah hilang sekarang. Anda dapat hidup beberapa hari lagi. Tidak heran. Ayah, akhir-akhir ini, dia selalu menyerahkan uang kepada saya. Jadi inilah yang terjadi. Saya pikir Anda semakin tua. Menghargai anak-anak dan cucu-cucunya. Tanpa diduga, Anda benar-benar mencuri umur kami. Merusak rencana baik saya. Saya ingin Anda mengambilnya. Kompensasi umur Anda. Saya sepele meminjam kelicikan umur panjang. Beraninya kamu bertindak gegabah di sini? Saya ingin Anda membayar dengan umur Anda. Aku akan membawamu dulu. Bagaimana saya bisa? Ini ditekan. Untungnya, saya pergi sebelum saya pergi hari ini. Dia sengaja bertanya pada Nona Lin. Dia meminta harta karun ini untuk melindungi kediaman. Bawa bersama Anda. Engkau adalah orang yang memanggil mereka ke sini. Aku ingin mati bersamamu. Anda tidak akan berpikir demikian. Saya selalu memegang lukisan itu. Mungkin untuk memberi Anda hadiah. Menunggu Anda. Mencuri hidup Anda. Kembalikan semuanya padaku. Menarik. Ini adalah trik umur panjang yang dipinjam. Itu benar-benar berubah menjadi koin umur panjang. Itu juga harta langka. Kembali. Tuan Lin, terima kasih. Anda berasal dari keluarga Zhang kami, seorang dermawan yang hebat. Terima kasih, Tuan Lin, karena telah menyelamatkan hidup saya. Tuan Muda Zhang, lukisan Anda luar biasa. Dari mana Anda mendapatkan harta karun ini? Yang mengesankan bukanlah lukisannya. Itu adalah Tuan Lin. Lukisan ini, dan Nona Li, kulit yang baru saja kami gunakan. Semuanya adalah harta magis Tuan Lin. Oh sayang, cucu perempuan, pergi melihatnya. Ada banyak orang di luar yang mencarimu. Anak itu berkata, saya berjanji untuk mempromosikannya untuk Anda. Anda harus melakukannya. Diposting tadi malam. Lusinan momen. Nona Lin, Anda sibuk. Kami diperkenalkan oleh Presiden Xiao Zhang. Saya mendengar, Anda memiliki rumah pelindung dan pelindung kejahatan di sini. Harta karun yang memperpanjang hidup. Ya, Tuan Lin, barang-barang Anda luar biasa.
Kita semua ingin membawa pulang sejumlah uang tidak apa-apa. Hang. Menghela nafas pelan-pelan. Ah, hahaha. Sepertinya mulai sekarang tidak ada lagi kekhawatiran tentang uang. Untungnya, saya memiliki mata kiri ini. Bawa aku dan nenek menjalani kehidupan yang baik.